Si tokoh utama reinkarnasi cuma biar bisa selalu selangkah di depan gue, bahkan sengaja nendang gue pas kami masih di dalam kandungan. Tingkah konyolnya ini bikin gue kena cacat jantung bawaan sejak lahir. Dokter memvonis hidup gue nggak bakal lewat dari umur 25 tahun. Gara-gara ini, seluruh keluarga jadi super memanjakan gue. Tapi pas abang gue, Mason, diem-diem ngehasut orang lain buat ngebully gue di sekolah dan sengaja mancing-mancing emosi gue di rumah, gue langsung lepas kendali. Gue targetin dia dengan tujuan bikin keluarga kami muak setengah mati sampai akhirnya ngebuang gue. Gue, Morgan, yang baru aja bertransmigrasi ke dalam buku ini, dan dapat tendangan maut di rahim itu, mutusin kalau gue gak bakal tinggal diam menderita gitu aja. Daripada cuma bisa nahan amarah, mending langsung gue bikin heboh sekalian. Dengan lihai, gue langsung nyamber HP gue dan nelepon sebuah nomor. Begitu diangkat, gue langsung teriak histeris sekencang-kencangnya. Padahal muka gue datar-datar aja. Tolong jangan pukuli aku lagi. Tolong aku. Dasar iblis kejam. Berani-beraninya kamu ngebully Mason, kok bisa-bisanya mukamu mirip banget sama Mason? Mason itu cuma ada satu. Atas dasar apa kamu berani mencuri? Sorotan yang harusnya buat dia. Makin kulihat mukamu, makin muak aku. Mending sekalian kuhancurin aja mukamu ini. Biar Mason gak usah sakit mata pas ngelihatnya nanti. Teriak gue dengan sangat dramatis. Pergi! Jangan mendekat. Sistem cuma bisa melongo ngelihat akting gue yang sekelas pemenang piala Oscar. Gue bener-bener menyalurkan rasa sakit luar biasa dan ketakutan karena digebukin, kegilaan arogan dari si tukang bully, sampai keputusasaan total karena wajah tampan gue dihancurin. Gue langsung ngambil ember air terdekat dan ngehantam ember itu keras-keras ke lantai, buat niru suara penganiayaan yang brutal. Kebayangkan seberapa gaduhnya suara yang gue buat. Sistem langsung cengo. Kalau saja dia gak ngeliat kejadian ini pakai matanya sendiri dan cuma denger suaranya doang, dia pasti bakal sumpah mati kalau gue lagi digebukin sampai babak belur. Setelah puas ngomong, gue langsung matiin teleponnya seketika, bener-bener gak ngasih kesempatan buat orang di seberang sana ngomong sepatah kata pun. Bokap baru aja ngangkat telepon gue. Awalnya mikir gue butuh sesuatu, tapi sebelum dia sempat bilang halo, dia malah disambut sama teriakan kesakitan gue dan suara samar-samar cewek yang ngomong dengan sombongnya. Sebelum dia sempat mencerna kekacauan itu, teleponnya langsung terputus, dan pas dia coba telepon balik, gak ada yang ngangkat. Makin bokap mikirin hal itu, dia makin panik setengah mati. Teriakan itu jelas-jelas suara anaknya. Apa anaknya dibully di sekolah? Jelas gak boleh dibiarin. Hebat banget dia harus kesana langsung buat mastiin sendiri. Berpikir begitu, bokap buru-buru nyamber HP sama jaketnya, langsung lari ke bawah. Sistem pun nanya penasaran. Inang, sebenarnya apa yang baru saja Anda lakukan? Gue cuma tersenyum tipis. Bukan apa-apa. Cuma penasaran pengen lihat siapa yang lebih jago antara si teh hijau atau si lotus hitam. Gue naruh ember itu di bawah keran, nyalain airnya, terus ngacak-ngacak rambut pakai tangan. Seketika bikin penampilan gue kelihatan kayak orang gila beneran. Sistem nanya lagi, apa perbedaan di antara keduanya? Dengan sabar, gue jelasin kalau aslinya mereka itu sama-sama jahat, cuman beda keahlian aja. Si teh hijau itu jagonya manipulasi psikologis, sedangkan si lotus hitam ngandelin tindakan kejam dan kelicikan. Gue merintahin sistem buat mantau sekitar dengan teliti dan ngasih tahu gue kalau ada orang yang mendekat dalam radius 50 meter. Gue biarin ember itu keisi penuh sebelum matiin kerannya. Lalu gue angkat dan guyur ke atas kepala gue, bikin gue basah kuyup sampai ke tulang-tulang. Angin dingin berembus lewat, bikin gue refleks menggigil. Ngelihat gue, yang malah kayak lagi nyiksa diri sendiri, sistem panik dan teriak, Inang, apa yang Anda lakukan? Tubuh Anda sangat lemah saat ini. Kalau sampai Anda sakit, Anda bisa mati. Gue tersenyum, lihat saja nanti, gue ngingetin sistem buat terus mantau tanda-tanda vital gue di dunia ini. Pokoknya, sebelum gue beneran mati, jaga gue biar tetap hidup dengan segala cara. Kurangi poin sebanyak apapun yang dibutuhin, gue nggak peduli. Pemilik tubuh asli ini punya cacat jantung bawaan dan fisik yang ringkih. Bahkan, olahraga berat dikit aja bisa berakibat fatal. Gue khawatir bakal lepas kendali atau ngadepin situasi darurat, di mana gue nggak sempat ngasih perintah tepat waktu, makanya gue serahin urusan ini ke sistem. Gue nggak kayak pemilik tubuh asli yang cuma berani ngebully orang di rumah dan sok keras di depan sang protagonis, tapi malah ciut di luar dan rela dibully seminggu penuh tanpa berani ngadu ke keluarga, bener-bener ngasih kemenangan gratis buat si protagonis. Gue sangat percaya kalau cowok yang nggak tega kejam,
gak bakal pernah bisa ngamanin posisinya. Oh ya, hampir lupa. Gue ngelempar HP gue ke lantai. Nginjek-nginjek beberapa kali biar beneran mati total. Terus ngeguyur pakai air lagi biar bener-bener rusak parah dan gak bisa diselamatin. Baru deh gue berhenti. Gue ngeliat sekeliling tapi gak nemu barang yang pas buat dijadiin senjata. Kamar mandi seluas ini cuma punya ember bodoh ini. Sayang banget gak ada senjata yang lebih praktis di sekitar sini. Sistem nanya, Inang, apa Anda perlu menukar poin untuk beberapa barang? Selama poin Anda cukup, Anda bisa menukar apa saja. Gue mengibaskan tangan. Gak usah, masalah kecil begini bisa gue beresin sendiri. Gak ada barang, gue masih punya tangan. Gue langsung nyubit lengan gue sendiri dengan keras, bikin gue meringis kesakitan. Pas gue lihat ke bawah, kulit mulus pemilik tubuh asli ini langsung memar. Bekas ungu kehitaman yang lebar di lengan yang putih itu kelihatan mencolok banget. Gue lanjut nyubit beberapa bagian tubuh gue yang lain dengan kekuatan sadis yang sama, lalu ngelempar diri gue ke belakang, ngehantem punggung keras-keras ke kusen pintu kamar mandi. Rasa sakitnya bikin gue ngeratupin gigi rapat-rapat. Punggung gue pasti udah biru lebam, tapi gue belum selesai. Gue patahin sepotong hiasan dari pintu dan berdiri di depan cermin, ngitung di mana posisi terbaik buat nyabet. Luka-luka gue emang kelihatan mengerikan, tapi jujur aja, istirahat 2 minggu juga bakal sembuh total. Kalau pihak sana minta maaf dengan tulus, masalah ini mungkin bakal dianggap selesai begitu aja. Makanya, gue harus nyiram bensin ke dalam api ini biar semua orang bisa ngelihat sekilas kedok asli si Mason. Mason jadi jauh lebih licik sejak dia bereinkarnasi. Dia nggak cuma ngerekrut anak buah di sekolah, tapi sikap bokap ke dia juga mulai melunak. Air mata buaya yang sengaja dia keluarin di waktu yang tepat bikin orang tua keluarga Woods mikir ulang tentang cara mereka mengabaikan dia selama bertahun-tahun ini. Meskipun perlakuan mereka belum sepenuhnya adil, perlakuan mereka ke Mason udah jauh lebih baik. Gue bener-bener nggak boleh ngebiarin Mason megang keunggulan ini terus. Kalau dia dapat kekuasaan, mengingat dendam kesumatnya yang mendalam sama pemilik tubuh asli ini, gue pasti bakal berakhir mati. Jadi, entah demi misi atau demi kelangsungan hidup gue sendiri, Mason gak boleh dibiarin berkuasa. Pas sistem ngasih tahu gue kalau keluarga Woods udah nyampe di sekolah, gue menyipitkan mata, megang pecahan hiasan itu erat-erat dan menyilet wajah gue sendiri. Sambil menarik napas dalam-dalam karena perih, luka sayatan yang dalam langsung muncul di pipi kanan gue, darah langsung mengucur deras membasahi separuh wajah gue. Gue merintahin sistem buat nukar sidik jari di senjata itu dengan sidik jari orang lain. Sistem langsung ngejawab, dimengerti Inang. Sedang diproses sekarang, mereka udah mau sampai. Gue ngelempar pecahan itu jauh-jauh dan langsung ambruk ke lantai kamar mandi yang kotor. Meronta-ronta dengan mengenaskan buat meraih HP gue yang udah hancur berantakan. Gue merangkak senti demi senti, muka gue pucat mampus sambil gigit bibir sampai berdarah. Tetesan darah berceceran kayak bunga plum yang mekar di atas. Ubin, pas Mason sama bokap akhirnya nemuin gue. Mereka ngelihat gue dalam kondisi mengenaskan. Setengah muka gue mandi darah, merangkak kesakitan di lantai sambil megangin dada gue. Tempat jantung lemah, gue berdetak. Pemandangan ini langsung bikin bokap panik setengah mati. Dia langsung lari, ngebopong gue, dan teriak, Morgan, kamu gak apa-apa, kok bisa kayak gini? Ayah bakal bawa kamu ke rumah sakit sekarang juga. Ayo! Habis ngomong gitu, bokap langsung lari keluar sambil gendong gua. Saking paniknya dia bahkan sampai lupa telepon ambulans. Dengan lemes gua ngebuka mata, natap bokap. Pas air mata, gua langsung berlinang. Ayah, sakit banget. Bokap langsung panik nyoba nenangin gua. Gak apa-apa Morgan, kita ke rumah sakit sekarang. Sambil ngebopong gua turun tangga, bokap rasanya pengen punya kaki ekstra biar bisa lari lebih cepat lagi. Merasa terpojok banget, gua merengek lemes. Ayah, kenapa kakak gak suka sama aku? Kenapa dia nyuruh orang-orang buat gebukin aku? Apa karena aku ngerebut kasih sayang ayah sama ibu? Morgan gak sehat kayak kakak. Umur Morgan juga gak bakal sepanjang dia. Morgan cuma pengen ngabisin sisa hidup Morgan bareng kalian. Apa Morgan ada salah? Salah, nafas gue tersengal-sengal, akting seolah-olah butuh banget jawaban saat itu juga. Di titik ini, bokap jelas langsung mengiyakan semua omongan gue. Gak ada yang salah kalau Morgan mau tinggal bareng ibu sama ayah. Kita paling sayang sama Morgan. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi, denger kan? Ibu sama ayah ngandelin kamu buat jagain kami pas udah tua nanti. Kamu gak boleh ninggalin kami, paham? Gua narik nafas dengan susah payah, mendongak sambil masang senyum pucat yang lemes banget. Syukurlah kalau gitu. Aku sayang banget sama ibu dan ayah. Morgan gak mau ninggalin kalian.
Omongan gue kedengeran makin berat, dan akhirnya pandangan gue buram sampai semuanya langsung gelap gulita. Begitu ngeliat gue merem setelah ngomong gitu, ketakutan luar biasa langsung nyerang jantung bokap. Sambil gemeteran, dia pelan-pelan naruh jarinya di bawah hidung gue buat mastiin nafas gue. Untung banget gue masih nafas, walau lemah mampus. Pak Woods, ambulansnya udah ditelepon. Lewat sini lebih cepet. Baru aja bokap bisa nafas lega, Direktur kedisiplinan dan kepala sekolah yang tadi ikut nyari bareng dia, langsung buru-buru nuntun dia lewat jalan pintas lain, biar cepet nyampe rumah sakit. Pas lampu ruang operasi, akhirnya mati. Bokap langsung nyamperin dokter dengan panik. Gimana keadaan anak saya? Dokter ngejawab, Pak Woods, kondisinya jauh lebih parah dari yang terakhir kali. Ada banyak luka baru dan memar lama yang belum hilang. Perutnya kena hantaman keras yang akhirnya memicu penyakit jantungnya kambuh. Untungnya dia dapat obat tepat waktu dan langsung dibawa ke sini. Kalau telat dikit aja, bokap rasanya mau pingsan, jalannya sempoyongan mundur karena syok berat. Begitu dia bisa berdiri tegak lagi, dia nanya dengan nada nuntut, kenapa kondisi tubuh anak saya bisa sebonyok itu? Nggak mungkin. Keluarga kami selalu nurutin semua saran medis dan ngerawat dia dengan benar. Kok bisa kondisinya malah makin drop? Dokter ngejawab blak-blakan, di rumah dia emang dirawat dengan baik, tapi jelas gak pas di sekolah. Anda sendiri lihat kan kondisinya pas baru nyampe tadi, dia dibully habis-habisan di sekolah, dan ini bukan cuma sehari atau dua hari. Memar lamanya nunjukin kalau kejadian ini udah berlangsung lumayan lama. Dengan kondisi kayak gini, wajar banget kalau kesehatannya langsung ambruk. Dokter itu ngehela nafas panjang lalu ngelanjutin, lagian ada masalah yang jauh lebih parah. Muka Tuan Muda Wood hancur total. Ada sayatan dalam banget di pipi kanannya yang kemungkinan besar bakal ninggalin bekas luka permanen. Pas denger ini, sebelum bokap sempat mikir kalau anaknya ini ternyata langganan dibully, tahu muka gua hancur langsung bikin dia ngamuk sejadi-jadinya. Si dokter nambahin, saat ini kondisi psikologis Tuan Muda Wood yang perlu paling diperhatiin. Dia habis dibully dan sekarang mukanya cacat. Mentalnya bener-bener rapuh sekarang. Saya saranin keluarga turutin aja apa maunya dia dan jangan sampai bikin dia emosi. Terus, kalian juga harus sewa konselor psikologis buat mantau dia. Takutnya dia cuma kelihatan tegar di luar tapi aslinya nyimpen trauma mendalam di dalam. Nyokap langsung manggut-manggut berkali-kali sambil berterima kasih sama dokter. Baik dok, bakal kami inget terus. Pas habis nganter dokternya keluar, bokap langsung buru-buru masuk kamar buat nemenin gua. Pas ngelihat gua berbaring lemes gak berdaya dengan muka dibungkus, perban rapat, amarahnya makin meledak-ledak. Anak kesayangannya yang dimanjain dan dijaga setengah mati, malah dibully sama orang-orang gak jelas. Kakak macam apa sih Mason itu? Morgan die bully di sekolah. Mungkin awalnya dia nggak ngeh, tapi masa kejadiannya udah. Selama ini dia masih nggak tahu juga. Apa ini yang namanya kasih sayang? Kakak yang selalu dibangga-banggain sama Mason, katanya selalu mentingin adiknya. Hah? Tiba-tiba, bokap inget kata-kata terakhir gue pas lagi sekarat sebelum pingsan tadi. Ternyata, orang-orang yang ngebully gue itu disuruh sama Mason. Kenapa coba? Morgan itu adiknya sendiri dan punya penyakit jantung. Mason tahu bener gimana kondisi kesehatan adiknya dibanding siapapun. Kok tega-teganya dia ngelakuin ini? Nggak mungkin. Bokap ngegeleng-geleng kepala. Kenapa dia malah mikir yang aneh-aneh soal Mason? Mason kan baru 19 tahun. Mana mungkin dia sejahat itu? Pasti ini cuma salah paham. Dia harus selidiki masalah ini sampai tuntas biar nggak ada salah paham di antara mereka berdua. Sambil mikir gitu, bokap ngeluarin HP-nya terus nyuruh orang buat selidiki semua hal tentang gue dan Mason di sekolah. Dia juga nelpon pihak sekolah minta semua rekaman CCTV sejak gue pertama kali masuk dan mastiin TKP di kamar mandi. Jangan sampai disentuh sama sekali. Dia pengen lihat langsung siapa bajingan yang berani hancurin muka anaknya. Bokap ngelus muka gue dengan hati yang hancur lebur. Jangan khawatir Morgan, Papa nggak bakal biarin kamu menderita gitu aja. Pas saat itu juga, HP-nya bunyi. Bokap ngeliat layarnya, nepok jidat, baru sadar kalau tadi dia buru-buru pergi sampai lupa ngabarin istrinya. Pas nyokap ngangkat teleponnya dan denger semua penjelasan bokap, dia langsung nyuruh sopirnya buat ngebut ke rumah sakit. Nyokap bener-bener murka, kok bisa Morgan sampai kayak gini? Siapa yang berani-beraninya ngebully anakku? Kamu udah selidiki dengan jelas belum? Asal kamu tahu ya, Morgan itu anak kesayanganku. Kalau kamu coba-coba selesaikan masalah ini, kayak kesepakatan bisnis, dan ngasih mereka jalan keluar,
aku nggak bakal pernah maafin kamu. Nyokap emang tahu banget kebiasaan suaminya yang selalu nyari jalan aman dalam bisnis, nggak pernah mau mojokin orang sampai kepepet biar nggak ada serangan balik yang nekat. Bokap janji, tenang aja, aku nggak bakal lepasin mereka gitu aja. Omong-omong, Mason di mana? Kenapa? Dia nggak ikut bareng kamu? Nyokap ngejawab dingin. Katanya dia ada janji sama teman-temannya hari ini dan bakal pulang telat, makanya nggak aku hubungin. Sambil ngomong gitu, nyokap duduk di sebelah gua, natap gua dengan tatapan sedih banget, takut banget kejadian ini bakal bikin gua kena trauma psikologis. Bokap cuma bisa ngela napas, pasrah. Kamu jangan dingin-dingin amat lah sama Mason. Gimana pun juga, dia kan darah daging kamu sendiri. Yang namanya keluarga itu harusnya kompak kan. Nyokap langsung nyaut ketus, aku dingin. Dia, tiap kali tuh bocah pengen sesuatu selalu gua turutin. Kalau dia butuh apa-apa, tinggal bilang doang. Langsung ada yang bawain buat dia pilih. Sana tanya aja sendiri, berkeliaran. Keluarga mana sih yang bisa hidup seenak dia? Apa aku terlalu keras sama dia? Apapun yang didapat Morgan, dia juga dapat kok. Tapi kalau Morgan beneran cuma bisa bertahan hidup sampai umur 25 tahun, kita cuma punya sisa waktu 6 tahun lagi sama dia. Dalam kondisi begini, aku mau Morgan tahu kalau mau dia sehat atau enggak, dia bakal selalu jadi anakku yang paling berharga dan paling aku sayang. Jadi, emang kenapa kalau aku pilih kasih ke Morgan? Biar ku pertegas sekarang ya, gara-gara kejadian di masa lalu itu, aku nggak bakal sudi pasang muka manis di depan Mason seumur hidup. Selesai ngomong gitu, ibu langsung nangis kejer. Bener-bener nggak bisa ditahan lagi. Melihat ibu nangis, ayah langsung panik. Dia mondar-mandir pengen nenangin ibu, tapi bingung harus ngomong apa. Pas ibu lagi nangis sesenggukan, gue langsung ngebuka mata, narik ujung bajunya pelan, terus manggil dia dengan suara lemes. Ibu jangan nangis dong. Nanti cantiknya hilang loh kalau nangis. Morgan kan suka kalau ibu kelihatan cantik. Begitu lihat gue sadar, ibu buru-buru ngapus air matanya. Morgan, ada yang sakit nggak nak? Ibu panggil dokter sekarang ya. Ibu langsung panik ngepencet tombol darurat di samping kasur. Habis meriksa gue, dokter bilang kondisi gue udah mulai stabil, tapi gue masih butuh banyak istirahat. Begitu dokter keluar, ibu langsung nanya, Morgan, coba bilang ke ibu, siapa yang udah ngebully kamu? Biar ibu kasih pelajaran ke mereka. Mendengar kekhawatiran ibu, gue langsung mainin drama jadi korban dengan sangat mulus. Mereka mukulin aku sambil maki-maki. Katanya aku udah ngerebut semua perhatian dari kakak dan bikin dia sedih. Mereka bilang aku pantes digebukin. Tapi ibu, aku beneran gak pernah ngebully kakak. Malah mereka yang ngebully aku. Gue sengaja gak ngejelasin detailnya secara gamblang karena gue tahu masalah ini udah kepalang heboh buat diabaikan begitu aja. Lagian, ada beberapa hal yang lebih mantap kalau dilihat pakai mata kepala sendiri dibanding dengar dari mulut gue. Gue pengen lihat apa si Mason bisa ngeles dari masalah ini apa enggak. Ayah nepuk-nepuk pundak ibu buat tenangin dia. Tenang dulu, aku udah nyuruh orang buat nyelidiki masalah ini. Bentar lagi juga keluar hasilnya. Terus, ayah natap gue dengan serius. Morgan, jujur sama ayah. Apa kejadian ini ada hubungannya sama kakakmu? Apa dia yang nyuruh mereka? Nanya begini langsung di depan. Ibu emang nekat banget sih. Dengan suara sayu, gue ngejawab, aku gak begitu yakin, tapi semua orang yang mukulin aku bilang kalau mereka ngelakuin itu demi kakak. Katanya aku udah bikin kakak gak bahagia, makanya aku pantas dipukulin. Gue pun nunduk pasang muka super melas. Mendengar kalau masalah ini beneran nyeret nama Mason, ibu langsung naik pitam seketika. Berani-beraninya dia. Morgan itu adiknya sendiri dan punya penyakit jantung. Orang lain mungkin gak tahu, tapi masa dia gak tahu, tega banget dia ngelakuin hal kayak gitu. Ayah yang melihat istrinya murka cuma bisa ngehela napas. Penyelidikannya kan belum kelar. Jangan langsung ngambil kesimpulan dulu. Kalau gara-gara ini hubungan kakak beradik mereka retak, bakal susah buat diperbaiki. Gimana kalau ada orang yang sengaja ngejebak Mason buat ngadu domba mereka? Ibu langsung melototin ayah, terus bilang ketus. Dan kamu masih mikir kalau aku udah salah karena nyuekin dia. Dibandingin sama Morgan yang penurut dan pengertian, dia itu cuman bocah nggak tahu diuntung yang nggak punya hati. Bahkan kalau kejadian ini nggak melibatkan dia secara langsung pun, Morgan dibully di sekolah dan dia sebagai kakak nggak tahu apa-apa. Itu juga tetap salah dia. Ibu nyelesain omelannya, terus noleh ke ayah. Udah, kita tunggu aja hasilnya. Kamu pulang, Gi. Siapin makanan bergizi buat Morgan. Tubuh anak kita butuh pemulihan. 3 tahun yang lalu, dokter bilang kesehatan gue udah cukup membaik buat ngelakuin aktivitas normal di luar rumah. Waktu itu, gue pengen sekolah. Pihak keluarga mikir kalau kami berdua sekolah di tempat yang sama, kami bisa saling menjaga. Jadi,
Mereka nyekolahin gue di sana dengan harapan Mason bisa ngejaga adiknya. Ucapan ibu emang bener sih. Gue dibully di sekolah, terlepas dari Mason terlibat apa enggak, itu udah jadi kegagalan besar buat dia. Pas dengar ibu nyebut soal makanan bergizi, ayah langsung nggak bisa diem. Dia pun berdiri. Ya udah, aku pulang duluan ya, mau bikin kaldu tulang sendiri buat Morgan. Aku nggak percaya kalau orang lain yang bikin. Ibu bilang ke gue, Morgan, ibu juga mau pulang dulu ya, nanti ibu kesini lagi buat jenguk kamu. Ibu pamit dulu. Gue senyum tipis, sengaja masang muka capek banget. Dah, ibu. Setelah ibu pergi, ayah juga dapat telepon darurat. Dia manggil perawat buat jagain gue, terus buru-buru pergi keluar. Tiba-tiba sistem bersuara, Tuan, Anda harus istirahat. Anda baru aja kelar operasi. Anda butuh pemulihan. Melihat gue yang gak istirahat, tapi malah bengong natap keluar jendela sambil mikir keras, si sistem ngingetin gue dengan cemas. Gue ngejawab, gak apa-apa kok. Gue tahu batas kemampuan tubuh gue. Terus gue nanya, pemeran utama wanita sekarang lagi ada di mana? Buat ngehancurin Mason gak bakal cukup kalau cuma ngandelin keluarga ini aja. Chloe, si pemeran utama wanita itu adalah senjata pamungkas terbaik. Sistem ngejawab, dia saat ini lagi di luar negeri buat negosiasi kontrak. Gue pun berdecak, serius? Sayang banget. Kalau dia lagi nggak ada di dalam negeri, gue nggak bisa manfaatin dia sekarang. Terus gue langsung merintahin sistem, tukarkan dengan sebotol obat jantung. Tubuh asli, pemilik tubuh ini emang kelewat lemah. Baru sekali dioperasi aja, udah bikin sistem ngeluarin banyak peringatan bahaya. Kalau sebelumnya gue nggak nyuruh sistem buat otomatis ngatur tanda-tanda vital gue, mungkin gue udah tewas di meja operasi tadi. Sistem ngingetin, Tuan, karena adanya batasan plot, obat yang Anda tukarkan cuma bisa memperbaiki kondisi Anda dibanding pemilik tubuh yang asli. Tapi obat ini nggak bisa nyembuhin penyakit jantung bawaan Anda secara total. Di dunia ini, teknologi medis belum secanggih itu buat penyembuhan total, jadi Anda harus terima nasib. Gue ngejawab, gue tahu beli aja obatnya, gue paham batasannya, jadi gue nggak mau banyak debat. Martha, ambilin gue segelas air. Mason baru aja balik nongkrong bareng teman-temannya. Dengan santainya, dia ngelempar kantong belanjaannya ke atas meja dan nyuruh-nyuruh si asisten rumah tangga. Baru pulang semalam ini. Kenapa nggak sekalian tidur di jalanan aja? Ibu, yang baru aja balik sehabis nganterin makan malam gua di rumah sakit, langsung merengut kesal melihat cara Mason yang suka nyuruh-nyuruh Martha, nadanya kedengaran sarkas banget. Mason langsung mematung, tapi sedetik kemudian dia langsung masang senyum lebar. Nyamperin ibu buat bantu dia duduk, terus dengan sopan nyodorin segelas air yang masih utuh tadi. Ibu ngomong apa sih? Ini kan rumahku juga, masa aku nggak boleh pulang? Ibu mendengus dingin. Oh, jadi kamu masih tahu kalau ini rumahmu? Aku pikir kamu cuma nanggap tempat ini kayak hotel. Ibu bener-bener nggak ngegubris aksi cari muka si Mason. Terus dia malah nyuruh Martha buat bikinin segelas es lemon aja. Abis itu, ibu langsung natap tajam ke arah Mason dan nanya ketus. Coba aku nanya, gimana kabar Morgan di sekolah belakangan ini? Kamu tahu sesuatu nggak? Meskipun ibu nurutin saran ayah buat nggak nuduh Mason tanpa bukti, tapi firasatnya bilang kalau anak ini pasti ikutan terlibat. Apalagi Mason yang biasanya irit ngomong, belakangan ini malah sering nangis ke suaminya gara-gara ngerasa dianaktirikan. Hal itu bikin ibu ngerasa kalau anaknya udah berubah jadi orang asing yang nggak dia kenali lagi. Mendengar ibunya nanyain soal gue, alarm bahaya di kepala Mason langsung berbunyi. Ibu jarang banget nanya soal kehidupan sekolah mereka ke dia. Biasanya ibu langsung nanya ke gue atau nelpon gurunya. Pas, ibu tiba-tiba nanyain dia begini. Itu artinya ada sesuatu yang gawat banget lagi terjadi. Dan yang paling penting, dia belum ngelihat gue sama sekali sejak pulang ke rumah. Mason ngejawab, Ibu, belakangan ini aku sibuk sama kegiatan ekskul, jadi aku nggak begitu tahu gimana kondisi Morgan di sekolah. Tapi nggak apa-apa kok, ini aku telepon dia sekarang buat nanya. Dia langsung ngeluarin HP-nya, pura-pura mau nelpon gue, tapi nyokap langsung motong omongannya. Cukup, gue udah tahu emang nggak bisa ngandelin lo. Nyokap melotot ke arahnya dengan jijik. Gak ada satupun yang becus lo lakuin. Bahkan lu nggak tahu gimana kabar adek lo sendiri di sekolah. Kenapa juga gue mesti ngelahirin anak kayak lo? Cuma bikin hidup gue sial aja. Nyokap emang selalu kasar sama Mason. Padahal mereka berdua sama-sama anak kandungnya. Tapi semua kelembutan dan kasih sayangnya cuma tumpah ke gue. Dia nggak pernah peduli sama Mason, paling cuma nyapa basa-basi doang sesekali. Bagi nyokap, gue adalah anak emas kesayangannya. Sedangkan buat Mason, nyokap sama sekali bukan ibu yang baik. Kalau bukan karena ikatan darah dan tinggal serumah,
Mereka berdua mah udah kayak orang asing. Ngedengar kata-kata kejam nyokap, hati Mason langsung nyesek. Meskipun dia udah lama tahu kalau nyokap cuma peduli sama gua dan dia nggak bakal pernah dapet kasih sayang sedikit pun, tetap aja sikap nyokap bikin dia sakit hati. Kenapa Morgan selalu dapetin apapun yang dia mau? Kenapa semua orang sayang sama Morgan, sedangkan dia nggak punya apa-apa? Cuma karena Morgan lemah dan sakitan, dia harus nyerahin semua hal bagus buat Morgan. Orang tua, istri, bahkan nyawanya sendiri. Kenapa semua orang pilih kasih banget sama Morgan, padahal dia juga anak keluarga Woods? Lamunan Mason buyar pas nyokap langsung motong, gak usah banyak bacot. Morgan masuk rumah sakit hari ini, besok lo ikut gua buat jenguk dia. Gue peringatin ya, fisik Morgan itu lemah. Kalau lo berani bikin dia kepikiran, habis lo sama gua. Walaupun gak ada bukti kalau Mason terlibat, nyokap tetap aja nyemburin kata-kata beracunnya. Masuk rumah sakit, Mason langsung melongo kaget. Morgan di rumah sakit, dan dia bahkan gak tahu sama sekali. Nyokap langsung teriak, kakak macam apa lo? Morgan masuk rumah sakit dari tadi siang. Dan lo malah asik kelayapan sampai tengah malam. Punya otak gak sih? Abis ngomong gitu, nyokap langsung berdiri terus naik ke atas buat bersih-bersih dan istirahat. Mason langsung nengok ke pembantunya, Bimarta. Bibi tahu sesuatu tentang kondisi Morgan? Bimarta ngejawab, saya juga kurang tahu, Den. Tuan sama Nyonya nggak banyak cerita, tapi kejadiannya sekitar jam 3 sore. Seingat saya, Tuan panik banget pas nyuruh sopir buat buru-buru ngebut ke sekolah. Mason langsung nunduk sambil mikir keras. Kayaknya ini bukan masalah sepele. Untung aja tadi dia waspada dan nggak nyebut-nyebut soal gua. Kalau nggak, dia sama aja gali kuburannya sendiri. Makasih Bimarta. Saya nggak apa-apa, Bibi balik kerja aja. Tahu kalau gue masuk rumah sakit nggak bikin suasana hati Mason membaik. Dia tahu bener kalau bokap sampai bawa gue ke rumah sakit, berarti kasus perundungan di sekolah udah kebongkar. Yang harus dia lakuin sekarang adalah cuci tangan bersih-bersih dan mastiin dia nggak terseret. Kacung-kacung yang dia sewa sih nggak bahaya, tapi masalah utamanya adalah apa gue tahu kalau dia dalang di balik semua ini. Mikirin hal ini, muka Mason langsung mendung. Kayaknya besok dia harus jenguk gue buat mancing info langsung dari mulut gue. Besok paginya, Mason datang ke rumah sakit pagi-pagi buta. Tapi pas dia buka pintu kamar rawat, dia langsung matung. Gue lagi nyandar di ranjang, agak miring ngadep ke jendela. Sinar matahari pagi menerpa wajah gue, bikin gue kelihatan kayak punya aura suci yang menawan. Senyum tipis terukir di bibir gue, bikin gue nggak kelihatan kayak manusia biasa, melainkan dewa yang mau naik kayangan. Bener-bener nggak nyata indahnya. Mason sempat bengong sesaat sebelum dia geleng-geleng kepala, berusaha keras buat ngebuang pikiran konyol itu jauh-jauh. Kalau Morgan dibilang dewa yang suci dan gak bernoda, itu bakal jadi lelucon paling konyol sedunia. Meskipun dia harus ngakuin kalau komuk gue emang nipu banget. Kalau dia gak tahu aslinya busuk gue, kayak gimana, dia pasti udah ketipu mentah-mentah sama tampang malaikat ini. Mason narik napas dalam-dalam, masang senyum ramah palsunya, terus jalan, masuk. Morgan. Gue nengok. Pas tahu itu Mason, gue cuman senyum tipis ngeremehin. Oh lo toh. Meski nada bicara gue nggak ramah, Mason tetap masang muka, sok ramahnya. Dia naruh parcel buah di atas nakas, terus nanya dengan suara lembut. Morgan, kata mama kamu masuk rumah sakit ya. Kemarin aku pulang kemalaman, jadi nggak sempat langsung jenguk. Kamu nggak marah sama aku kan? Gue ketawa ngeremehin, seolah-olah denger lawakan garing. Halah, gak usah akting deh. Nyokap ngasih tahu lu soal urusan gue. Ngelawak lo, nyokap aja males ngomong sama lo. Mana mungkin dia sengaja ngasih tahu lo soal gua. Senyum gua penuh dengan hinaan. Nada bicara gua juga sombong banget, seolah-olah gua bisa ngelihat menembus aktingnya yang payah itu. Mason pura-pura sakit hati. Morgan, kenapa kamu ngomong kayak gitu ke aku? Apa aku ada salah sama kamu? Kalau aku ada salah, bilang aja, pasti aku perbaikin. Gua nengok ke arah jendela, terus ngejawab dengan dingin, halah bacot, gak ada orang lain di sini. Gua akuin gue sempet ngeremehin lo. Gak nyangka lo bisa mutar balikan fakta kayak gini. Tapi sayang banget, lo lupa kalau kita berdua ini sama-sama anak keluarga Woods. Keluarga ini yang jadi bekingan kita. Kacung-kacung yang lo sewa itu, apa? Lo pikir mereka bakal tetap tutup mulut buat lo? Sekali aja, bokap ngasih sedikit tekanan, mereka pasti langsung ngaku dan berlutut minta maaf ke gua. Menurut lo, mereka bakal tetap bungkam atau malah nggak sengaja ngebeberin rahasia yang nggak seharusnya dibongkar? Gue nengok lagi ke dia.
Mata gue penuh rasa penasaran palsu. Seolah-olah gue nggak sabar pengen nonton kehancurannya. Mason pura-pura bego. Kamu ngomong apa sih? Aku bener-bener gak paham. Mana mungkin aku nyuruh orang buat nyakitin kamu? Gue ngeliatin dia sambil senyum geli, terus ngomong santai, Mason, kedok lo udah kebongkar. Dari awal, gue gak pernah nyebutin apa yang terjadi. Kenapa lo bisa seyakin? Itu kalau gue lagi bahas soal perundungan di sekolah, bisa aja kan gue lagi bahas hal lain? Mason langsung matung, sadar kalau dia baru aja masuk ke jebakan gua. Ya udahlah, berhubung mereka udah jadi musuh, bebuyutan, tahu kebenaran juga, nggak bakal ngubah apa-apa. Terus kalau lo udah tahu, emang kenapa? Mason berdiri perlahan, sambil natap gua dengan pandangan dingin. Dari awal sampai akhir, gua nggak pernah nyuruh mereka langsung buat nyerang lo. Gue cuma ngasih sedikit kode doang. Sama kayak di kehidupan lo sebelumnya, ngomong kalimat ambigu ke para pengagum lo. Sampai bikin lo dikucilin sama seisi sekolah. Biarpun fisik lo nggak terluka, tapi siksaan mentalnya parah banget kan. Gue cuma ngebalas 1000 kali lipat atas apa yang gue derita dulu, baik fisik maupun mental. Gue ngambil sebuah jeruk, lalu mengupasnya dengan santai. Lo emang pede banget ya? Pede sih boleh aja, tapi kalau kelewat sombong itu namanya cari mati. Gue ngedongak natap dia dengan sinis. Lo bener, gue emang gak punya bukti kuat kalau lo yang nyuruh mereka. Tapi kalau keluarga mereka udah kepepet dan ada yang ngasih sedikit pancingan, menurut lo, apa mereka gak bakal gigit balik? Gue nyerahin jeruk yang udah dikupas tadi ke Mason sambil senyum provokatif. Mason langsung panik. Morgan, lu mau ngapain? Dia langsung nyengkeram bahu gue buat nuntut jawaban. Aduh, sakit. Mata gue langsung berkaca-kaca seketika, natap Mason kayak korban yang terzalimi banget. Gak usah sok jadi korban deh lo. Emang pantas dapet rasa sakit ini. Ngelihat gue merengek kesakitan, Mason ngerasa menang dan puas banget. Tapi dia gak nyangka kalau situasi bakal langsung berbalik. Lo Mason, kamu lagi ngapain? Nyokap masuk dan ngelihat Mason lagi nyengkram bahu gue pas gue lagi kesakitan. Bukannya ngelepasin, dia malah makin kenceng nyengkramnya. Marah sekaligus panik setengah mati karena khawatir sama gue, nyokap langsung nyamperin, terus ngedorong Mason dengan kasar. Karena nggak siap, dia langsung kesandung dan pergelangan kakinya terkilir. Morgan, kamu nggak apa-apa? Mama langsung panik nyamperin gua, bahkan takut buat sekadar nyentuh gua. Karena takut malah bikin tambah sakit. Gua pun langsung masang suara paling melas sedunia. Mama, aku nggak apa-apa kok, cuma punggung aku aja agak sedikit sakit. Gua bahkan akting jadi malaikat yang super pengertian buat belain dia. Mama, jangan salahin kakak ya, dia nggak sengaja kok. Satu kalimat itu langsung bikin hati Mama meleleh karena kebaikan gue. Sekaligus bikin dia makin benci setengah mati sama Mason. Mama langsung ngehempasin tasnya ke bawah terus teriak kencang ke arah dia. Mama nyuruh kamu kesini buat ngehibur adekmu dan bikin dia senang. Bukannya malah main fisik. Kalau kamu tahu diri kamu tuh nggak berguna, ngapain kamu masih di sini? Pergi sana. Biar kamu tahu ya, Mama bakal laporin semua kelakuanmu hari ini ke Papa. Kamu bilang Mama pilih kasih? Ngaca dong, memangnya kamu bisa dibandingin sama Morgan? Gue narik lengan baju Mama sambil masang muka melasnan panik. Mama, udah dong, please. Nanti kakak sedih, dia nggak sengaja kok, tolong jangan marah-marah lagi. Nanti Mama keriputan loh, terus nggak cantik lagi. Mendengar gue belain dia, darah si Mason langsung mendidih. Dia tahu banget apa yang lagi gue lakuin nyembur sindiran tajam, berkedok mohon-mohon, yang sengaja banget buat nyudutin dia sampai mati. Mama ngelihat Mason melotot, tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Tapi Mama udah malas buang-buang napas buat anak pembangkang kayak dia. Kamu mau pergi sekarang atau enggak? Mama langsung ngusir dia tanpa pikir panjang, terus balik badan natap gua dengan lembut. Morgan, nanti Mama jenguk kamu lagi ya. Mason yang tahu kapan harus mundur, sadar banget kalau dia udah kalah telak sama gua. Sambil nahan amarah, dia maksain senyum terus melambai. Aku pergi dulu. Gue pun ngebalas dengan senyuman palsu yang super plastik sambil melambai. Dadah, kakak. Mama langsung ngedumel, mulai sekarang jauhi kakakmu itu, daripada nanti kamu dijual sama dia terus malah kamu yang bantuin dia ngitung duit hasil jualannya. Mama nyentil jidat gue dengan gemas, seolah lagi nasihatin anak kecil yang kelewat polos. Dia nggak jahat-jahat amat sih, cuma agak iri aja karena papa sama mama sayang banget sama kamu. Gak apa-apa kok, nanti juga dia bakal biasa lagi. Gue gak ngebantah, malah pakai nada ngalah buat ngamanin kemenangan gue. Sambil ketawa dan pura-pura belain dia. Iya ma, nanti aku bakal lebih hati-hati di deket kakak. Di mata mama, gue adalah sosok malaikat yang suci, baik hati, dan penuh pengertian. Jauh melampaui si Mason. Bahkan setelah dia bereinkarnasi dan nyoba nangis-nangis ke papa buat ngubah keadaan di rumah, di mata mama,
Hal itu cuma jadi bukti kalau dia tuh licik dan mirip manipulator. Di satu sisi ada anak yang manis dan penurut, sedangkan di sisi lain ada anak yang penuh siasat dan perhitungan. Pilihannya udah jelas banget kan? Gue senyum terus ngeyayan, iya, aku bakal lebih hati-hati. Tiba-tiba mama teringat sesuatu. Morgan, mama udah nyariin seseorang buat nemenin kamu ngobrol. Papa sama mama kan nggak bisa di sini 24 jam penuh, dan kami takut kamu kesepian. Orang ini cuma bakal ngobrol santai aja kok buat nemenin kamu. Mama bener-bener khawatir sama kesehatan mental gue setelah kejadian perundungan itu, berusaha mencegah potensi trauma sejak dini. Nemenin gue ngobrol, gue agak bingung. Ngapain juga sampai nyewa orang khusus cuma buat diajak ngobrol? Apa emang begini ya gaya hidup orang kaya? Gue pun nanya ke sistem. Lu tahu nggak ada apa sebenarnya? Sistem langsung ngejawab, Inang, mereka takut kejadian perundungan kemarin bikin Anda kena stres pasca trauma. Jadi mereka nyewa psikiater buat meriksa Anda. Tapi karena takut Anda bakal nolak, mereka bilangnya kayak gitu. Paham sama maksud terselubung mama? Gue langsung senyum manis. Oke mak, aku ngerti kok. Seorang psikiater. Kalau gue mainin kartu ini dengan benar, ini bisa jadi kartu as yang luar biasa gila. Melihat gue setuju dengan begitu gampang, mama mengangguk puas. Bagus deh, besok mama suruh dia datang ke sini. Kami pun melewatkan momen hangat antara ibu dan anak yang sangat indah di ruang rawat inap. Sementara itu, setelah Mason pergi dari rumah sakit dengan emosi membara, makin dipikir-pikir, dia malah makin merasa nggak tenang. Sikap gue nunjukin kalau gue 100% yakin dia dalang dibalik semua ini, padahal dia nggak pernah nunjukin mukanya. Kok bisa gue seyakin itu? Karena mulai panik, dia langsung ngajakin geng Basilis buat ketemuan. Dari mulut bego mereka, dia akhirnya tahu gimana cara gue bisa tahu. Ternyata, komplotan tolol itu selalu nyebut-nyebut nama dia tiap kali mereka gebukin gue. Bener-bener otak udang, ya jelas ketahuan lah. Mason, apa sih culun Morgan bikin masalah lagi sama lu, Sonia? Salah satu dari perundung itu melihat muka masa Mason dan langsung berasumsi sembarangan. Mungkin Morgan cuma lagi sensi aja karena kondisi badannya. Dia nggak sengaja kok. Mason sengaja belain gue di depan mereka, tapi sebenarnya dia pengen nekenin kalau gue yang nyari gara-gara. Dia pakai kata-kata ambigu buat numpain semua kesalahan ke gue. Dalam hal ini, kami berdua emang rada mirip sih. Sama-sama suka main halus tapi menusuk dari belakang. Sonia langsung ngegebrak meja, emosi setengah mati belain Mason. Kayaknya kemarin kita kurang keras ngehajar dia. Lihat aja, ntar bakal gue kasih pelajaran lagi tuh anak. Sonia bener-bener buta karena amarah sampai dia lupa kalau ngegebukin gue itu murni ide liarnya sendiri. Bukan perintah dari Mason. Dia asal ceplos aja ngomongin fakta itu. Mason langsung melotot pura-pura shock. Lu gebukin Morgan. Sonia panik begitu sadar dia kelepasan bicara. Terus langsung megang lengan Mason. Mason, dengerin dulu. Ini gak kayak yang lu pikirin. Mason langsung memotong omongannya. Buru-buru pengen cuci tangan. Kenapa lu tega gebukin Morgan? Dia itu adek gue sendiri. Gue kira kita temenan baik. Gue gak nyangka lu tega ngelakuin ini di belakang gue buat nyakitin dia. Terus sekarang gimana gue harus ngadep dia? Gue kecewa banget sama lu. Mason langsung nunjukin akting patah hati kelas kakap yang layak dapat penghargaan. Pura-pura terpukul karena sahabatnya tega nyakitin adik tercintanya. Sonia langsung melongo syok. Mason, gue ngelakuin ini semua demi lu. Kenapa lu malah ngomong kayak gitu? Mason menjawab dengan dingin. Lu nggak ngelakuin ini demi gua, lu malah ngehancurin gua, tahu nggak? Gua sama Morgan itu saudara kandung. Lu gebukin dia terus bilang demi gua, konyol banget tahu nggak? Mata Mason mulai memerah penuh amarah yang dibuat-buat seolah dia yang paling benar. Gua rasa kita mendingan jaga jarak aja. Biarpun lu bilang itu demi gua. Gua nggak bisa terima kalau lu nyakitin keluarga gua. Hubungan kita selesai. Abis ngomong gitu, dia langsung balik badan dan kabur. Sonia cuma bisa berdiri mematung dengan muka cengo. Tiba-tiba diputusin hubungannya sama sahabatnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Apa coba maksudnya? Sonia emang punya sifat yang gampang meledak-ledak. Kalau enggak, dia nggak bakal berani ngepung orang di kamar mandi. Dia bener-bener mikir kalau dia lagi ngebantuin Mason karena cowok itu selalu ngeluh tentang betapa seringnya gua rundung dan betapa menderitanya dia jadi seorang kakak. Kalau bukan demi Mason, ngapain juga dia repot-repot nyari perkara sama bocah random kayak gue. Tapi setelah semua yang dia lakuin, Mason malah numbalin dia dan mutusin hubungan begitu aja. Teman-teman satu geng di sekitar mereka langsung buru-buru nenangin dia. Jangan marah dulu, Sonia. Mungkin Mason cuma butuh waktu aja buat mencerna semua ini. Kasih dia waktu dulu.
Mereka tuh nggak bego-bego amat. Siapapun juga tahu kalau Mason cuma manfaatin dia doang. Tapi pikiran Sonia emang terlalu polos dan bener-bener percaya kalau Mason itu sahabat sejatinya. Mereka nggak berani cari gara-gara sama keluarga Woods dan Sonia emang udah dijadiin kambing hitam yang pas banget. Meskipun tahu kebusukan itu, mereka semua milih pura-pura bego. Dengan bodohnya, Sonia ngira Mason itu teman sejati yang bakal selalu ngelindungin dia. Tapi sekarang begitu masalahnya makin runyam dan mulai kebongkar, Mason langsung kabur buat nyelamatin pantatnya sendiri. Kalau sampai keluarga Woods tahu dia terlibat, dia pasti bakal dikuliti hidup-hidup. Setelah beberapa saat emosinya meluap, Sonia mulai mikir lagi. Nggak, ini pasti bukan niat asli Mason yang sebenarnya. Dia benar-benar percaya sama ketulusan hati Mason yang baik dan menyimpulkan kalau cowok itu nggak bakal mutusin dia gitu aja tanpa ngasih kesempatan buat ngejelasin. Pasti ada salah paham, atau jangan-jangan ada yang maksa dia. Dan tersangka utamanya, siapa lagi kalau bukan gua, Morgan Woods. Kurang ajar, Sonia ngamuk sambil ngegebrak meja. Morgan, gua kira lu udah kapok gara-gara kejadian kemarin. Ternyata lo masih bocah tengil ya. Lihat aja lo. Kali ini, gua nggak bakal segan-segan lagi. Masa bodoh mau dia pacarnya Mason atau bukan. Semua orang langsung saling pandang dengan canggung. Pada bingung kenapa Sonia malah nyalahin gua. Padahal jelas-jelas Mason lah yang jadi dalang dibalik semua ini yang nyetir dia. Tapi tetap aja, dia malah numpakin semua kesalahan ke kepala gua. Salah satu anteknya langsung nepuk-nepuk punggungnya. Tenang aja Sonia, lain kali kita bakal main bersih tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Sonia ngangguk puas, terus janji, asal kerjaan kalian beres, kakak Sonia nggak bakal bikin kalian kecewa. Balik lagi ke rumah sakit, seorang pria parubaya masuk ke kamar gua. Tuan muda kedua Woods, cuaca hari ini cerah banget. Gimana kalau saya ajak jalan-jalan keluar biar dapat sinar matahari? Dia ini psikiater yang disewa bokap nyokap gua. Tampangnya sih biasa aja, tapi aura ramahnya dapet banget. Sampai-sampai gua pun secara nggak sadar nurunin kewaspadaan gue. Gue pun senyum dan nolak dengan sopan. Gak usah dok, makasih tawarannya. Duduk di dekat jendela aja udah cukup kok. Gue nundukin kepala, akting jadi anak penakut. Dokter itu sempat dahi berkerut sebentar, tapi langsung nutupin itu dengan cepat. Kalau gitu, biar saya bukain gordennya ya. Dia disewa buat nyari tahu kondisi mental gua, karena bokap nyokap takut perundungan kemarin bikin gua trauma. Karena mereka takut gua bakal nolak, mereka nyuruh dia menyamar buat mantau gua diam-diam. Setelah setengah hari, dia nyimpulin kalau gua nggak nunjukin tanda-tanda trauma akibat dibully, tapi dia ngerasa kepribadian gua agak aneh. Tapi dia belum berani bikin diagnosis dan masih butuh observasi lebih lanjut biar nggak salah vonis. Gue senyum manis, makasih ya dok. Pas saat itu juga, Mason masuk. Morgan, kakak dateng buat jenguk kamu. Mata gue langsung berbinar-binar. Kakak dateng. Akhirnya, pertunjukannya bisa dimulai. Dengan semangat, gue nunjuk kursi di sebelah gue. Duduk di sini kak. Mason ngelirik ke arah pria parubaya itu. Ngira dia cuma perawat sewaan biasa, terus duduk santai. Kamu udah mendingan, kakak udah tahu semuanya dari Sonia, dan kakak udah bener-bener mutusin hubungan sama dia. Dia sengaja ngomong gitu di depan si dokter, ngira dia itu bukan siapa-siapa. Padahal Mason gak tahu kalau pria ini adalah seorang psikiater terkenal. Cukup dengar beberapa kalimat aja udah bisa bikin dia ngebaca karakter seseorang. Sikap Mason yang nganggep si dokter kayak NPC tak kasat mata, bakal bikin dia kena batunya. Gue langsung megang tangan Mason erat-erat dengan muka serius. Kak, kita kan keluarga. Mana mungkin aku marah sama kakak cuma gara-gara orang luar? Mason masih terus akting, Morgan, kalau kamu marah bilang aja. Kakak, tahu Sonia keterlaluan dan kamu menderita. Kalau mau ngeluapin kemarahan, lampiasin aja ke kakak. Kakak nggak bakal ngelawan. Dia nyoba narik tangannya, tapi pas sadar ada si perawat di deket situ, dia langsung ganti taktik dan ngegenggam tangan gue dengan erat, sambil bilang kalau semuanya baik-baik aja karena sesama saudara nggak boleh dendaman. Gue pun ngebalas dengan senyuman super ceria ke arah dia. Dalam hati, Mason kesel setengah mati. Dia nggak nyangka gue bakal sekuat ini. Bahkan nggak kepancing emosi sama sekali sampai detik ini. Jelas banget dia udah ngeremehin gue. Tapi, yang dia nggak sadar adalah pandangan si psikiater ke arah dia udah bener-bener berubah. Tapi demi profesionalitas kerja, si dokter cuma bisa diem aja. Sambil ngehela napas, Mason sadar kalau hari ini dia nggak bakal bisa mancing emosi gue, akhirnya dia berdiri. Morgan, kakak ada urusan lain nih, nanti kalau senggang kakak jenguk lagi ya, karena dia nggak bisa dapetin tujuannya.
lama-lama di sini cuma buang-buang waktu doang. Gue ngeliatin dia pergi. Begitu dia udah keluar, si psikiater tiba-tiba bersuara. Tuan muda kedua, mohon maaf ya. Saya tiba-tiba ada urusan mendesak. Apa nggak apa-apa kalau Anda istirahat sendiri dulu? Tanyanya dengan suara lembut. Dengan tampang penakut, gue melambaikan tangan. Nggak apa-apa kok dok, silakan aja. Lagian saya juga agak capek dan pengen tidur. Kalau begitu, saya permisi dulu. Si dokter dahi berkerut tipis, pinter banget nyembunyiin pikirannya. Sekarang dia bisa mastiin kalau gue nggak ngalamin trauma gara-gara dirundung. Tapi kondisi gue sekarang jauh lebih parah. Gue menderita sindrom people pleaser akut alias selalu pengen nyenengin orang lain. Bokap natap dengan muka nggak percaya pas denger diagnosis dari Dr. Taylor. Dr. Taylor, saya dengar Anda ini ahli terbaik di bidang ini. Makanya saya rela bayar mahal buat konseling anak saya. Dan sekarang Anda malah bilang kalau dia nggak punya trauma psikologis sama sekali, melainkan cuman kebiasaan pengen nyenengin semua orang di sekitarnya, alias kena kepribadian people pleasing. Anda lagi bercanda ya? Dr. Taylor langsung lepas ekspresi lembutnya dan ngejawab dengan nada profesional yang serius banget. Tuan Woods, saya ngomong apa adanya. Tuan, muda kedua emang nggak punya trauma akibat perundungan itu. Tapi, dia punya kecenderungan kuat buat selalu nyenengin orang lain. Biasanya, kondisi kayak gini muncul gara-gara dua penyebab. Satu, dia pernah terluka parah di masa lalu. Makanya dia nyoba nyenengin semua orang biar nggak disakitin lagi. Dua, dia haus banget sama perhatian dan pengen kelihatan sempurna di mata semua orang. Dua-duanya adalah bentuk dari rasa nggak aman yang parah banget. Tuan muda kedua ngerasa super nggak aman, bokap langsung nolak mentah-mentah dan bilang kalau itu nggak mungkin. Ibunya dan saya udah ngasih dia kasih sayang dan perhatian yang gak ada habisnya sejak dia masih bayi. Dia selalu hidup dalam perlindungan mutlak keluarga kami. Baru-baru ini aja karena kesehatannya membaik, kami ngebiarin dia sekolah. Dalam kondisi kayak gini, mana mungkin Morgan kena trauma? Buat apa juga dia harus cari-cari perhatian orang lain? Kami udah ngasih dia cukup kasih sayang dan perlindungan mutlak. Bilang dia kurang, rasa aman itu bener-bener omong kosong. Dr. Taylor ngejawab dengan tenang. Kenapa Anda nggak coba tanya langsung ke tuan muda kedua soal apa yang dia rasain? Kalau Anda pikir saya salah, tanya aja apa yang ada di kepalanya selama ini. Begitu Anda ngelakuin itu, Anda bakal sadar kalau selama ini Anda nggak pernah bener-bener kenal siapa dia. Bokap nggak ngebantah sepenuhnya. Biar bagaimanapun, Dr. Taylor itu ahli di bidang ini. Kalau dia sampai ngomong gitu, pasti ada alasannya. Bokap merenung. Saya bakal mikirin masalah ini. Dr. Taylor ngelanjutin, Tuan Woods. Meskipun ini di luar lingkup kerja saya tetap harus ngomong. Kondisi psikologis anak Anda yang satunya lagi juga nggak boleh disepelein begitu aja. Baru denger beberapa kalimat aja, saya udah bisa ngelihat ada yang nggak beres sama dia. Berkat insting profesional saya bisa tahu kalau anak itu nyimpen rasa iri yang besar banget dan sifat pendendam yang kuat. Kalau dibiarin gitu aja, saya takut ini bakal berujung pada hal-hal yang fatal. Saya ngomong gini bukan demi kerjaan saya, tapi murni karena tanggung jawab saya sebagai psikiater. Saran saya, Anda harus benar-benar ngawasin anak Anda yang satunya. Dia pun nyeritain ulang kejadian di kamar rumah sakit tadi. Tuan muda, sulung emang ngomong hal-hal yang kelihatan perhatian, tapi aslinya dia sengaja ngebuka luka lama orang lain. Mana ada anak seumur dia senaif itu sampai nggak tahu cara kerja dunia luar. Orang awam yang nggak ngerti psikologi pun tahu kalau anak korban bully di sekolah paling takut kalau ingatan buruknya. Diungkit-ungkit lagi, kenangan kayak gitu bisa jadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Tapi tuan muda sulung malah sengaja ngomong kayak gitu. Jelas banget kalau pengen mancing emosi si tuan muda kedua lagi. Dr. Taylor emang nggak tahu detail dendam kesumat di antara dua bersaudara ini. Tapi dia sadar kalau gue punya kecenderungan buat nyenengin si Mason dan selalu ngalah sama dia dengan lembut. Anak yang kelewat agresif emang susah diatur. Tapi anak yang terlalu lembek malah gampang banget dibully tanpa sadar. Atau bahkan terlalu takut buat ngadu. Mau sepenyabar apapun bokap gue, dia jelas nggak bakal terima denger dokter bilang kedua anak cowoknya punya gangguan mental. Bokap bisa nahan emosinya aja udah untung. Bukti kalau dia orangnya masih punya wibawa dan sopan santun. Makasih Dr. Taylor, biaya sesi kali ini bakal langsung saya transfer ke rekening Anda. Kalau nggak ada hal lain lagi, Anda boleh pergi. Dr. Taylor sendiri nggak kaget sama reaksi bokap. Tuan Woods, saya tahu ini emang berat buat diterima, tapi demi
kebaikan kedua anak Anda, tolong pikirkan baik-baik ucapan saya. Kalau Anda ngerasa diagnosis saya salah, silakan panggil psikiater lain buat mastiin. Saya udah gelutin profesi ini selama lebih dari 20 tahun. Saya nggak berani sombong bisa nyembuhin semua pasien, tapi saya pede banget sama diagnosis saya sendiri. Saya harap Anda mikir matang-matang soal ini. Saya permisi dulu. Habis ngomong gitu, Dr. Taylor langsung pergi. Bokap cuma bisa duduk diem di ruang kerjanya lama banget. Tapi akhirnya, rasa sayang ke anak-anaknya mengalahkan egonya. Dia langsung nelpon asistennya, nyuruh cari psikiater lain yang terpercaya buat mastiin kebenarannya. Pas dengerin laporan dari sistem soal omongan Dr. Taylor tadi, gue langsung narik selimut dan ketawa ketiwi sendiri di kasur. Dr. Taylor ini emang jeli banget anjir. Dia sukses ngulitin topeng dari persona teratai hitam Mason tepat di depan bokap. Sayang sih bokap gak langsung percaya 100%, tapi ya udahlah ya. Seenggaknya pondasi konfliknya udah kebentuk, jadi bokap gak bakal bengong bego pas semuanya meledak nanti. Di dalam hati, gue mulai ngitung berapa lama lagi gue harus akting sakit-sakitan. Padahal aslinya, pas hari kedua, setelah operasi, gue udah minum obat mujarab dari toko sistem, dan badan gue udah segeran. Ada dua alasan kenapa gue belum mau pulang ke rumah. Pertama, bokap nyokap terlalu khawatir. Kedua, si Mason pasti lagi pasang mode waspada tingkat tinggi di rumah, dan itu bakal ngeganggu rencana gue buat ngejebak dia. Biar misi ini cepet kelar, gue nggak boleh pulang dulu sekarang. Tapi ya, target buat mancing emosi si Mason kan udah beres. Lagian bau obat disinfektan rumah sakit yang nyengat ini lama-lama mulai bikin gue enek. Tiba-tiba suara sistem bunyi di kepala gue, host, si cewek utama bentar lagi mau balik ke dalam negeri. Sistem emang selalu mantau pergerakan si cowok dan cewek utama sih. Makanya dia langsung ngasih tahu pas si cewek mulai packing barang-barangnya. Cepet amat, ya udah deh, berhubung dia mau balik secepat ini, gua harus manfaatin momen rawat inap ini semaksimal mungkin buat nyari simpati. Pokoknya gua harus tetap pura-pura sekarat di kasur sampai dia dateng. Lagian kan di sini gue korbannya, jadi wajar dong kalau ada yang harus ngerasa kasihan sama gue. Gue pun nyuruh sistem buat mastiin kalau berita tentang luka-luka gue dan rawat inap ini nyampe ke kuping si cewek utama. Sekalian minta dikasih tahu detik itu juga pas dia nyampe, biar gue bisa langsung pasang muka melas. Lagian sebelumnya gue sengaja ngehancurin HP gue sendiri. Jadi pas si Chloe denger gue masuk rumah sakit, dia pasti bakal panik dan ngechat buat nanyain kabar. Nah, karena HP gue rusak, gue punya alasan yang sangat logis buat ngeghosting dia. Pas di ghosting begitu, dia dijamin bakal panik setengah mati dan langsung buru-buru nyariin gua. Lagian, perasaan Chloe ke pemilik tubuh asli ini adalah senjata paling ampuh buat ngancurin si Mason. Di kehidupan sebelumnya, emang sih si pemilik tubuh asli ini yang bikin si cowok utama sekarat, tapi matinya si cowok utama itu nggak murni karena dia. Waktu itu si pemilik tubuh asli panik sampai kena serangan jantung. Terus si Chloe yang bucin setengah mati sama dia, malah lebih milih nyelamatin dia dulu ke rumah sakit. Dan ngebiarin si cowok utama mati kehabisan darah. Makanya pas reinkarnasi, si cowok utama benci banget setengah mati sama pemilik tubuh asli ini. Tapi anehnya, dia tetap pengen nikahin si Chloe. Ini ngebuktiin kalau cintanya ke Chloe itu emang udah level gila. Dia bahkan bisa maafin cewek yang udah ngebiarin dia mati gitu aja. Kalau gua nggak manfaatin kesempatan emas ini, rasanya bakal sia-sia banget cinta obsesif si cowok utama itu. Termasuk luka babak belur yang gue dapat gara-gara dipukulin kemarin. Gue kan tipe orang yang dendaman dan agak picik. Dan gue udah nyiapin skenario kehancuran yang paling epik buat si Mason. Sistem langsung ngingetin gue dengan nada khawatir, host, misi Anda adalah gantung perasaan si cewek utama ya. Anda nggak boleh balas perasaannya. Dan ujung-ujungnya harus nyatuin dia sama si cowok utama. Jangan lupa itu. Sistem ini kayaknya ketakutan banget kalau gue bakal ngegoda si cewek utama cuma gara-gara dendam terus ngerusak alur ceritanya. Gue pun jawab, santai aja kali, gue tahu bunderan jalan kok. Biarpun gue mau pakai trik umpan madu, gue juga harus pilih waktu yang pas. Sebelum misi kelar, gue nggak bakal ngelewatin batas aman sama dia. Tapi kalau cuma main tarik ulur beracun yang bikin dia bimbang, ya sah-sah aja dong. Hitung-hitung seru-seruan. Ngelihat watak si cowok utama, gue yakin dia nggak bakal kuat nahan cemburu. Apalagi kejadian belakangan ini juga udah mulai nanam benih keraguan di otak bokap nyokap soal si Mason. Sekarang gue cuma butuh satu kesempatan emas lagi buat ngulitin topeng sok sucinya itu secara kejam. Begitu si Mason berani macam-macam atau nyentuh gue lagi, maka misi ini bisa dibilang bakal langsung sukses besar.
Gara-gara mikirin itu, gue jadi makin gak sabar nunggu momen kembalinya si cewek utama. Sementara itu, si cewek utama alias Chloe bener-bener gak tahu soal rencana licik gue dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Saat ini, dia lagi sibuk keliling mal mewah buat nyari kado buat gue. Soalnya sebelum dia pergi ke luar negeri kemarin, dia sempet janji bakal pilihin kado spesial langsung pakai tangannya sendiri. Baru ngebayangin muka happy gue pas nerima kado itu aja udah sukses bikin dia senyum-senyum sendiri. Permisi, boleh tolong keluarin yang ini? Saya mau lihat, kata Chloe sambil nunjuk ke arah jam tangan mewah ke pelayan toko. Si pelayan toko malah bengong ngeliatin Chloe, tanpa kedip. Biarpun si pelayan itu orang luar negeri yang mungkin gak biasa sama tipe kecantikan cewek Asia kayak Chloe, yang namanya visual tingkat dewa emang gak kenal batas wilayah. Siapapun yang punya mata pasti bakal gampang terpesona sama dia. Permisi, tolong ambilkan jam tangan ini buat saya. Chloe mulai cemberut dan nada bicaranya langsung jadi dingin banget. Dia emang paling risih kalau ditatap-tatap kayak gitu. Rasanya kayak tontonan hewan langka di kebun binatang. Si pelayan langsung gelagapan tersadar dari lamunannya dan buru-buru ngambilin jam tangan itu. Chloe pun merhatiin detail piringan jam tangan bertabur berlian unik itu. Merasa jamnya cocok banget sama seleranya, dia langsung bilang, tolong bungkus yang ini ya. Tapi dia sempat mikir bentar terus nambahin, tolong pilihin satu lagi yang mirip dan dibungkus barengan ya. Dia emang lagi milihin kado buat gua, tapi dia juga nggak boleh lupa beliin jatah buat si Mason. Masalahnya kalau dia sampai lupa, dengan sifat gua yang kelewat baik dan gampang kasihan di mata dia, gua pasti bakal langsung ngasih kado itu ke Mason biar dia seneng. Meskipun sebenarnya nyesek banget ngelihat hadiah pemberiannya dikasihin ke orang lain, yang bikin dia makin enek adalah si Mason malah nerima-nerima aja tanpa dosa. Apa sih brengsek itu beneran gak tahu kalau kado-kado itu aslinya buat gua dan bukan buat dia. Setelah berkali-kali ngalamin kejadian kayak gitu, Chloe akhirnya dapet pelajaran berharga. Makanya setiap kali beli kado buat gua, dia pasti bakal nyiapin satu kado tambahan buat si Mason. Pas kadonya baru selesai dibungkus, tiba-tiba HP Chloe bunyi. Ada telepon dari asistennya yang ngelaporin kalau gue dapet masalah di sekolah, udah bolos kelas berhari-hari, gak pulang ke rumah, dan kemungkinan besar lagi dirawat di rumah sakit. Begitu dengar kabar ini, Chloe langsung gak bisa diem. Dia langsung cus naik jet pribadinya buat balik ke tanah air. Habis nanya ke nyokap dan tahu kondisi gue yang sebenarnya, Chloe langsung ngibrit ke rumah sakit. Morgan, lu gak apa-apa. Saat itu juga, Chloe yang biasanya tenang dan berkelas langsung hilang wibawanya. Dia lari kenceng banget, sampai penampilannya agak berantakan, dan keringat tipis mulai bercucuran di jidatnya. Pas lihat dia, mata gue langsung berbinar-binar, seneng banget, terus gue manggil dia, Chloe! Gue nyoba buat duduk, tapi Chloe langsung sigap nahan gue biar tiduran lagi sambil merhatiin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pas lihat perban nempel di muka gue, dia nanya dengan panik, kok lo bisa masuk rumah sakit sih? Bukannya kesehatan lo udah mendingan? Gue baru aja keluar negeri sebentar, kenapa sekarang malah opname? Terus, muka lo kenapa bisa luka gini? Ada yang sakit lagi gak? Apa lo dipalak atau dibully di sekolah? Bilang sama gue, biar gue bales mereka. Berhubung gak ada orang lain di sekitar kita, aksi teatrikal ala Piala Oscar gue pun dimulai lagi. Gue langsung masang muka paling memelas sedunia sambil sesenggukan, ini gak ada hubungannya sama kakak kok. Dia juga ketipu, mereka cuma bawa-bawa namanya, katanya. Mereka mukulin aku gara-gara dia. Aku bego banget langsung percaya gitu aja dan bilang ke nyokap kalau ini salah dia. Sekarang aku harus gimana, Chloe? Aku pengen jelasin ke nyokap, tapi aku takut banget nyokap bakal mikir aku sengaja ngejebak dia. Chloe, apa kamu juga mikir aku sengaja kayak gitu? Mata gue kelihatan ketakutan banget, natap dia lekat-lekat, seolah-olah jawaban dia tuh penentu hidup dan mati gue. Chloe buru-buru nenangin gue, Morgan, lo jangan ngerasa bersalah gitu dong. Coba ceritain semuanya yang jelas, nanti gue bantu urai masalahnya. Dia kelihatan bingung. Baru aja gue bilang ini ada sangkut pautnya sama Mason, sedetik, kemudian gue malah narik omongan dan bilang si Mason dijebak. Awalnya gue yakin banget kalau Mason dalangnya, tapi sekarang gue malah berubah pikiran dan ngira dia nggak bersalah. Gue ngehela napas panjang dan mulai masang perangkap pelan-pelan. Ceritanya, dimulai pas gue baru pertama kali masuk sekolah. Baru-baru ini, kakak bilang dia udah mutus hubungan sama orang-orang itu. Katanya, dia sama sekali nggak tahu kalau mereka jahatin aku. Dia bilang dia jauhin mereka demi kebaikan aku. Tapi aku malah salah paham dan ngira dia benci aku sampai tega nyuruh orang-orang buat ngebully aku. Aku bahkan kemakan omongan para pembuli itu dan mikir kalau kakak emang jahat banget sama aku.
Pas denger cerita gua, Chloe langsung ngerasa ada yang janggal. Gak peduli apa ini emang ulah Mason atau bukan. Yang jelas, info yang gue dapet selalu lewat mulut orang lain. Gua kan anaknya kalem banget dan gak pernah nyari ribut sama siapapun. Terus ngapain juga geng pembuli itu tiba-tiba nargetin gua tanpa alasan? Pasti ada dalang di balik semua ini. Tapi siapa? Mason satu sekolah sama gua dan dia itu kakak kelas gua. Apa iya dia beneran gak punya info atau gak denger gosip sama sekali kalau gua dibully sekian lama? Segak punya hati, apa sih dia sampai gak ngeh sama sekali? Kalau dia emang gak terlibat, ya sudahlah. Tapi kalau ternyata dia terlibat, sakit jiwa banget gak sih si Mason ini? Tega-teganya nonton gue dibully, terus pura-pura bego pas keluarga tahu. Terus belaga jadi korban di depan gue demi dapat simpati. Pas lihat Chloe nunduk sambil mikir keras, gue langsung nanya dengan muka memelas, "Chloe, apa aku jahat banget ya? Karena nggak langsung jelasin yang sebenarnya ke nyokap." Lihat muka gue yang penuh rasa khawatir dan cemas. Dia buru-buru ngejelasin, "Mana? Mungkin lo jahat? Gue cuma ngerasa ada yang janggal banget di sini. Mason kan satu sekolah sama lo. Harusnya dia nggak kudet-kudet banget soal lo yang dibully. Biarpun dia nggak lihat langsung pakai matanya sendiri, minimal dia pasti denger desas-desus lah. Kok bisa-bisanya dia nggak tahu apa-apa selama itu?" Nah, di situ masalah terbesarnya. Fakta bahwa Mason bisa cuci tangan sebersih itu malah bikin dia makin mencurigakan. Gue langsung masang muka bingung. "Maksud kamu, kakak bohongin aku?" Chloe ngejawab dengan hati-hati. Penyelidikannya belum kelar, jadi gue belum bisa pastiin ini ulah Mason, tapi feeling gue bilang biarpun dia bukan dalang utamanya, dia pasti ikut andil di dalamnya. "Morgan, tenang aja. Gue bakal suruh orang buat selidikin ini sampai tuntas. Lo relax aja ya." Dia langsung nelpon seseorang, minta penyelidikan menyeluruh tentang semua hal yang menimpa gue sejak pertama kali masuk sekolah. Dia mau mastiin gue bener-bener aman dari bahaya apapun. Keluarga Woods itu salah satu raksasa di dunia bisnis. Siapapun yang berani nyentuh, gue pasti punya backingan yang minimal selevel sama mereka. Bokap gue terkenal selalu cari jalan aman dalam urusan bisnisnya. Jadi nggak masuk akal kalau ada yang berani nyerang anak keluarga Woods sesadis ini tanpa motif yang gede. Pasti ada udang di balik batu. Gue nanya dengan nada cemas, "Chloe, kalau emang ini ada hubungannya sama kakak, apa aku harus bilang ke nyokap? Aku nggak mau keluarga kita ribut." Baru-baru ini, kakak ngomong sesuatu ke nyokap yang bikin bokap sama nyokap berantem. Aku nggak mau ngerusak suasana keluarga kita. Tapi kalau aku diem aja, aku takut bakal ada masalah lain lagi nanti. Apa aku ini terlalu lemah ya, selalu plan-plan gini? Chloe nenangin gua. Ini bukan lemah, lo tuh cuma terlalu baik aja. Lo selalu pengen hasil terbaik dan mau semua orang bahagia. Itu niat yang bagus, bukan kekurangan. Tapi kadang kebaikan itu harus ada batasannya. Kalau hasil penyelidikan ngebuktiin ini ada sangkut pautnya sama kakak lo, gue harap lo bilang ke nyokap lo. Kepribadian lo tuh terlalu lembut, sedangkan Mason orangnya lebih agresif. Gak peduli sekuat apapun dia, gue khawatir lo bakal menderita gara-gara dia. Dia sadar kalau gue selalu ngorbanin diri sendiri cuma demi mikirin perasaannya Mason. Gue pura-pura bimbang. Tapi kalau aku beneran ngelaporin kakak, bukannya itu bakal bikin nyokap marah besar sama dia? Chloe merendahkan suaranya. Lebih baik nyokap lu marah daripada ngebiarin dia makin tersesat di jalan yang salah. Kalau lo sembunyiin ini cuma karena takut bikin dia marah, Mason bakal mikir semua tindakannya itu bener. Dan dia malah bakal makin terperosok ke jalan yang sesat. Niat awal lo emang baik buat dia, tapi ujung-ujungnya lo malah bakal ngehancurin dia. Bukannya itu malah melenceng jauh dari niat awal lo. Gue masang tampang ragu-ragu. Jadi kalau aku laporin dia, beneran gak apa-apa? Chloe senyum lembut. Beneran gak apa-apa kok. Itu tindakan yang paling bener. Gue narik napas dalam-dalam terus natap dia dengan mata berbinar. "Aku percaya sama kamu, Chloe." Dia senyum puas terus ngeluarin kotak kado kecil dari kantongnya. "Nih, ini hadiah yang khusus gue pilihin buat lo." Gue nerima kado itu dengan gembira sambil senyum lebar pas bilang makasih ke dia. "Aku suka banget." "Oh ya, kok kamu bisa tahu aku ada di rumah sakit?" Chloe senyum tipis. "Asisten gue yang ngasih tahu." "Masalah segede ini terjadi, kenapa lo nggak ngabarin gue?" Gue langsung masang muka bersalah. "HP aku rusak. Lagian, ini bukan masalah gede kok. Aku udah biasa bolak-balik rumah sakit. Kamu kan lagi sibuk di luar negeri. Aku gak enak kalau harus ganggu kamu. Aku pikir pas kamu balik, aku juga udah boleh pulang." Siapa yang sangka rencana bisa berubah kayak gini? Chloe ngehela napas dan ngomong dengan nada tegas. "Lain kali kalau ada kejadian apa-apa, lo wajib kasih tahu gue. Denger kan? Gue ngangguk, janji bakal inget pesennya."
Tiba-tiba dia ngusulin, cuaca hari ini bagus banget nih. Sini gua temenin lu keluar buat berjemur sebentar. Gue senyum sambil ngangguk, terus ngebiarin dia mapah gua pas kita jalan keluar. Pas Mason datang buat ngejenguk gua, dia ngeliat Chloe dengan sabar memapah gua jalan-jalan di taman rumah sakit. Tangan si Mason refleks mengepal erat, matanya menyala-nyala penuh kebencian toksik pas dia melototin gua. Berasa ada laser panas nembus punggung, gua balik badan, dan langsung mergokin Mason sebelum dia sempat nyembunyiin tatapan pengen ngebunuhnya. Gue langsung senyum, hangat dan manggil dia dengan semangat, Kak. Mason langsung jantungan, badannya kaku pas Chloe noleh ke dia. Dia pun menyapa dengan canggung Morgan. Chloe mengernyit, ngerasa ada yang aneh banget sama sikapnya Mason. Kenapa tuh bocah tegang banget pas ngeliat dia? Udah kayak lagi berusaha nyembunyiin mayat aja. Sadar kalau dia mulai panik, Mason buru-buru ngalihin obrolan. Chloe, bukannya lo lagi dinas ke luar negeri? Kapan baliknya, Chloe? Senyum tipis. Baru aja kelar. Gue denger Morgan masuk rumah sakit, makanya langsung jenguk. Oh iya, ini ada kado buat lo. Kadonya Morgan udah gue kasih tadi. Dia nyerahin kotak kado itu ke Mason, terus bantuin gue duduk di bangku. Pas Mason ngebuka kotak itu, dan ngeliat barang yang familiar di dalamnya, senyum palsu di mukanya langsung kaku seketika. Dia perlahan nutup kotak itu dan bilang, makasih, gue suka banget. Bakal gue simpen baik-baik. Biarpun dia udah reinkarnasi, ternyata banyak hal yang gak berubah. Dia inget banget sama kado yang satu ini. Di kehidupan sebelumnya, ini hadiah yang gak gue pengenin, makanya gue oper ke dia. Dulu, dia senaif itu sampai ngira kalau Chloe beli kado ini khusus buat dia, sampai bikin dia kegirangan setengah mati. Baru pas pesta ulang tahun gue, dia sadar kalau kado unik ini ternyata cuma barang bekas buangan gua. Sekarang, biarpun kado itu nggak lewat tangan gua dulu, ujung-ujungnya tetap jatuh ke tangan dia juga. Apa ini semacam pengingat kalau beberapa hal emang udah takdir dan nggak bisa diubah? Kalau emang gitu, apa gunanya dia reinkarnasi? Mason yang keram kotak kado itu erat-erat, amarahnya membara di dada. Tapi karena ada Chloe di situ, dia nggak berani ngamuk. Gua narik napas dalam-dalam dan bilang, Chloe, gua agak capek nih, balik ke kamar yuk. Ngelihat muka si Mason, gue tahu kalau rasa iri dan dendamnya udah hampir luber. Dia nggak bakal berani macem-macem selama ada Chloe, tapi begitu Chloe pergi, nggak ada jaminan dia bakal bisa tetap tenang. Mending gue langsung cabut ke kamar sekarang juga. Chloe langsung setuju. Oke, yuk gue antar balik biar lo bisa istirahat. Mason tiba-tiba nyela dengan dingin. Chloe, gue mendadak inget ada urusan penting. Jadi gue cabut duluan ya. Morgan, biar dia aja yang anter lu balik ke kamar. Takut kalau lama-lama di situ bakal bikin dia emosi dan lepas kendali, dia buru-buru nyari alasan buat kabur. Ngeliat dia pergi tergesa-gesa, gua mandang Chloe dengan tatapan memelas. Apa kakak? Masih marah ya sama gua? Dia berusaha nenangin gua. Lo mikir kejauhan deh. Kan dia tadi bilang ada urusan mendadak, dia nggak sengaja nyudutain lo kok. Sini, gua anter, lo balik. Lo butuh banyak istirahat. Gua ngangguk nurut. Setelah Chloe nganter gua balik ke kamar, sistem langsung ngasih laporan, Inang, si Mason baru aja keluar dari rumah sakit dan ngelakuin hal yang kocak banget. Kalau Chloe pergi sekarang, dia mungkin masih bisa mergokin kejadian itu. Tapi kalau telat sedikit aja, dia bakal kelewatan. Gua senyum dan noleh ke Chloe. Chloe, mending lo pulang aja sekarang. Lagian bokap nyokap gue juga bentar lagi dateng kok. Urusin aja urusan lo dulu, gak usah khawatirin gue. Dia ngejawab, lembut, gak apa-apa kok. Gue bakal nunggu bokap nyokap lo dateng baru pulang. Gue gak tega ninggalin lo sendirian di sini. Gue langsung nyela, siapa bilang gue sendirian? Kan ada suster. Tadi sengaja gak gue panggil karena ada lo di sini. Lo kan baru banget balik ke tanah air. Pasti kerjaan lo masih numpuk banget kan? Kalau kerjaan lo ketunda, gara-gara nemenin gue bakal ngerasa bersalah banget. Bokap gue nemenin di sini beberapa hari kemarin juga aman-aman aja kok. Bokap nyokap gue aja yang terlalu parnoan. Lagian 1 atau 2 hari lagi gue juga udah boleh pulang kok. Nanti kalau kerjaan lo udah kelar, main aja ke rumah gue. Ngeliat gue yang udah ngatur, semuanya dengan rapi. Chloe mikir sebentar terus ngangguk. Ya udah deh, gue balik duluan ya. Nanti kalau urusan gue udah kelar, gue bakal nyari lo lagi. Istirahat yang bener ya, karena nggak punya alasan lagi buat tinggal. Dia akhirnya pergi. Gue berdiri di deket jendela sambil ngeliatin Chloe jalan ke bawah, senyum sambil dada-dada ke dia. Dia ngeliat gue dengan lembut, balas dada-dada, lalu keluar dari area rumah sakit. Pas dia ngelewatin tempat sampah, matanya yang tajam, langsung nangkap kotak kado yang familiar. Bukannya itu kado yang baru aja dia kasih ke Mason,
Kenapa dibuang secepat itu? Sebelum dia sempat mikir macem-macem, seorang petugas kebersihan datang buat ngosongin sampah, nggak sengaja nyenggol kotak kado itu sampai jatuh ke tanah. Barang di dalamnya pun menggelinding keluar. Chloe langsung berhenti melangkah, ngambil barang itu, dan meriksanya baik-baik. Ternyata beneran kado yang dia kasih ke Mason. Kalau emang dia nggak suka, kan bisa aja bilang langsung di depannya, sok-sokan bilang suka di depannya, tapi begitu balik badan malah langsung dibuang ke tempat sampah. Biarpun kado itu bukan dia sendiri yang milih langsung, dia tetap bela-belain ngebawa kado itu pulang dari luar negeri. Yang penting kan niatnya. Mason kan bisa aja nolak mentah-mentah, tapi kenapa harus nginjek-nginjek niat baiknya kayak gini? Petugas kebersihan itu, pas ngelihat Chloe megangin jam tangan itu terus, langsung nanya, "Mbak, ini punya Mbak ya?" Chloe noleh dan ngejawab, "Maaf, iya, ini punya saya. Tadi nggak sengaja jatuh. Makasih ya, Pak." Petugas kebersihan itu melambaikan tangannya. "Nggak apa-apa, aman. Lain kali simpen baik-baik barangnya ya. Nggak bakal selalu seberuntung ini loh." Chloe pun ngantongin kado itu, sambil bertekad dalam hati kalau pas ketemu Mason lagi nanti, dia bakal langsung interogasi cowok itu buat mastiin apa kado itu nggak sengaja hilang atau emang sengaja dibuang. Setelah gue keluar dari rumah sakit, nyokap seneng banget. "Morgan, buat ngerayain kesembuhan kamu, papa sama mama udah nyiapin kado buat kamu. Kamu seneng nggak?" Begitu gue nyampe rumah, nyokap langsung ngasih kejutan rahasia yang udah dia siapin ini. Bahkan dia sempat nyuruh semua orang buat tutup mulut. Pura-pura kaget, gue melangkah maju dan megang kotak kado yang dibungkus rapi itu. "Ini beneran buat aku?" Nyokap senyum. "Yang ini dari mama dan yang satunya lagi dari papa." Gue meluk kado-kado itu erat-erat gak mau lepas, terus ngeliat ke dia. "Boleh aku bawa ke kamar buat dibuka?" Nyokap tersenyum. "Hangat. Itu kan kado buat kamu sayang, buka aja kapanpun kamu mau." Mason cuma bisa berdiri di pojokan, ngeliatin adegan keluarga kami bertiga yang hangat ini dengan tatapan dingin. Bokap ngeliat Mason berdiri di situ dengan muka ditekuk, lalu diam-diam nyamperin dan berbisik, "Mason, papa udah naruh kado kamu di kamar. Nanti coba kamu cek ya." Mason maksain senyum. "Makasih, Pa." Bokap ngangguk, puas terus pergi. Begitu bokap pergi, Mason langsung ngelirik tajam ke arah kami bertiga. Mereka sama sekali nggak ngebahas soal kado yang dibilang bokap tadi. Kado-kado buat gue dipajang dengan bangganya di ruang tamu, seolah-olah mereka takut kalau gue nggak bakal ngeliat kado itu. Sementara itu, kadonya malah diperlakuin kayak rahasia gelap yang harus diselundupin ke kamarnya. Bener-bener diumpetin dari dunia luar. Kenapa sih? Padahal sama-sama anak kandung. Tapi Morgan bisa dapet apapun yang dia mau. Sedangkan Mason bahkan buat nerima kado simple aja harus kucing-kucingan banget. Seolah-olah bener-bener gak bisa ngelihat dunia luar. Apa dia emang pantas digituin? Sambil nahan amarah yang membara, Mason langsung ngebut balik ke kamarnya. Pas buka pintu, dia ngeliat ada kotak kado. Bokap tahu banget kalau nyokap gak bakal sudi nyiapin kado buat Mason. Kali ini gara-gara gua habis masuk rumah sakit, hati nyokap hancur banget ngelihat anak bungsunya yang menderita ini, makanya dia sengaja nyiapin kejutan buat gua. Mustahil banget nyokap bakal mikirin Mason. Tapi bokap inget apa yang pernah diomongin Mason sebelumnya. Bokap sadar kalau bertahun-tahun ini, gara-gara fisik gua yang lemah, mereka terlalu fokus ke gua sampai nelantarin Mason. Kesalahan kayak gitu harus diperbaiki. Bokap emang gak bisa ngubah pikiran istrinya, tapi dia bakal berusaha sendiri buat nebus semua itu. Bokap berharap Mason bisa ngelihat perubahan ini dan paham posisi sulit nyokap soal kasih sayang yang gak bisa dibagi rata. Seisi rumah tahu gimana kondisi kesehatan gue. Dokter pernah bilang kalau dirawat dengan bener, gue bisa hidup selama orang normal. Tapi semua orang tahu itu cuma omong kosong penenang doang. Dengan penyakit jantung bawaan dan tubuh yang udah lemah dari lahir, fakta kalau gue masih bisa napas aja udah mukjizat banget. Kondisi gue parah banget sampai-sampai transplantasi jantung pun gak bisa jadi pilihan. Mereka cuma bisa pasrah ngelihat gue bolak-balik sekarat di ambang kematian. Niat baik bokap bener-bener gak nyampe ke otak Mason. Dia malah numpuk semua rasa dendamnya ke bokap, nyokap, dan gue, terus nyalain gue atas semua kesialan di hidupnya. Gue natap Mason dan bilang dingin, "Bisa gak sih lo kontrol diri lo dikit aja? Minimal tutup pintunya lah, biar orang lewat gak usah ngeliat muka psiko palsu lo itu." Mason tersentak, pas balik badan dia ngeliat gue berdiri di sana, bener-bener kaget. Gue naikin sebelah alis.
Ngapain lo natap gua kayak gitu? Nggak pernah ngeliat gua. Sekarang, bukannya mending lu beresin kado yang barusan lo hancurin? Kalau bokap sampai lihat, bakal seru banget nih. Mason mendengus sinis, sejak kapan lo jadi baik hati gini? Gua mendengus dingin, baik hati? Najis deh. Gua cuma pengen lihat gimana cara lo benerin bros yang hancur itu. Coba pikir, kalau pas makan malam nanti tiba-tiba gue minta bokap buat ngeliat kado lo, dia bakal bilang apa? Mending lo buruan deh. Kalau kado itu belum beres pas jam makan malam, bokap bakal tahu persis apa yang lo lakuin. Gue penasaran, seberapa lama rasa bersalah dan kasihan bokap ke lo bakal bertahan. Setelah ngasih ancaman itu, gue langsung balik badan dan pergi santai. Sumpah, gue benci banget sama tokoh utama cowok di dunia ini. Balas dendam berkedok keadilan cuma buat ngehancurin keluarga Woods, gak masuk akal dan bikin mual. Gue paham kalau dia benci pemilik tubuh asli dan pengen balas dendam setelah reinkarnasi. Tapi meskipun Tuan dan Nyonya Woods gak memanjakan dia dengan kasih sayang, mereka gak pernah ngebiarin dia kekurangan materi. Yang bener-bener nyakitin dia secara fisik kan pemilik tubuh asli. Orang tuanya sama sekali gak tahu apa-apa. Tapi setelah balas dendam ke pemilik tubuh asli, Mason malah nyolong dokumen rahasia perusahaan dan ngasih ke kompetitor, terus ngejebak pemilik tubuh asli. Aksi gila itu hampir bikin keluarga Woods bangkrut dan tenggelam dalam utang. Kalau Chloe nggak turun tangan buat nyelamatin mereka, keluarga itu pasti udah hancur total. Punya dendam pribadi sama pemilik tubuh asli, tapi malah ngehancurin satu keluarga itu bener-bener najis banget. Pas ngelihat gue pergi, Mason dengan emosi nginjek bros yang udah hancur itu sambil misu-misuh. Morgan, gue gak bakal lepasin lo. Dia banting pintu kamarnya kencang-kencang dan langsung telepon buat pesen bros pengganti. Gak peduli gimana caranya, dia gak boleh kehilangan rasa bersalah bokap. Rasa bersalah bokap itu kartu as terbesarnya buat ngehancurin gue sepenuhnya. Sistem bener-bener bingung. Host, kalau kamu benci Mason dan pengen ngejatuhin dia, kenapa malah ngasih tahu dia? Bukannya lebih bagus pura-pura bego, terus serang pas. Dia lagi lengah? Gue senyum tipis yang penuh arti. Lo nggak paham sifat dasar manusia. Sekarang ini, rasa bersalah bokap ke Mason lagi tinggi-tingginya. Bahkan kalaupun bokap tahu, Mason ngancurin kado itu, palingan bokap cuma bakal maklumin aja. Mason bahkan mungkin bakal nangis drama biar bokap makin ngerasa bersalah. Segala sesuatu harus digunain di waktu yang benar-benar tepat biar dampaknya maksimal. Mason ngancurin kado yang disiapin dengan susah payah itu emang fakta, tapi ngebongkarnya sekarang pas rasa bersalah bokap, jadi tameng cuma bakal bikin masalah besar, jadi masalah sepele yang akhirnya nguap gitu aja. Ditambah lagi, kalau gua yang ngadu, bokap mungkin bakal ngira gua nggak bisa akur sama adek gua sendiri. Jauh lebih baik nyimpen amunisi ini buat nanti, atau bahkan lebih bagus lagi, biar bokap denger langsung dari mulut orang lain. Karena itu bakal bener-bener menghibur. Bros yang rusak sama bros baru yang mirip banget, bukannya itu kelihatan terlalu kebetulan? Pas Mason ngendap-endap keluar buat ngebuang bros yang rusak, gue pantau setiap gerakannya lewat sistem. Gue nunggu sampai dia ngebuang barang bukti itu dan bawa bros pengganti yang kinklong ke kamarnya, baru setelah itu gue jalan santai ke bawah. Pas banget gue lewat ruang tamu, si Bibi, Martha, keluar dari dapur, ngeliat gue, dan nyapa, tuan muda kedua. Ada yang bisa dibantu? Martha udah kerja di keluarga Woods sejak lama banget dan ngelihat kami berdua tumbuh besar. Gue senyum kayak malaikat tanpa dosa. Aku lihat mawar di taman mekar cantik banget. Aku pengen petik beberapa buat hiasan di kamarku. Dengar kalau gue pengen metik mawar, Martha langsung buru-buru ngecegah gue. Tunggu, sebentar tuan muda kedua biar saya temenin, mawar itu ada durinya. Jangan sampai tangan tuan muda luka gara-gara ketusuk, dia langsung buru-buru balik ke dapur buat ngecilin api kompor, terus nemenin gue keluar ke taman buat metik bunga. Awalnya, gue berencana buat minta tolong tukang kebun, tapi ngelihat Martha yang semangat banget, gue milih diem aja. Dibanding tukang kebun, Martha jelas-jelas pion yang jauh lebih mantap buat rencana kecil gue ini. Martha dengan teliti milih mawar-mawar yang paling indah buat gue. Dan gak lama kemudian dia udah ngumpulin beberapa tangkai yang cantik banget sambil nanya, tuan muda kedua gimana kalau yang ini? Gue senyum dan ngangguk. Bagus banget, selera Bibi Martha emang mantap, yang ini bener-bener sempurna. Ngelihat gue suka, Martha dengan senang hati pakai gunting tanaman buat motong mawarnya. Dan kami terus metik sampai keranjangnya terisi setengah. Gue langsung ngehentiin dia, Bibi Martha, udah cukup kok. Kalau kebanyakan nanti malah kebuang sia-sia. Aku kan bisa balik lagi kalau butuh lagi nanti. Martha ngelihat ke arah keranjang, setuju, dan kami berdua mulai jalan balik. Pas kami ngelewatin gerbang utama kediaman keluarga Woods,
Gue tiba-tiba berhenti jalan dan menyipitkan mata ke arah luar. Martha nanya kaget, "Tuan muda kedua, ada apa?" Gue masang ekspresi bingung yang meyakinkan. Aku nggak tahu itu apa. Barusan aku lihat ada sesuatu yang berkilau, terus bikin mataku agak sakit. Dengar kalau mata gue sakit, Martha langsung nyoba narik gue masuk ke dalam. Tapi gue langsung tahan dia. "Bentar Bibi Martha, yuk kita lihat itu apa. Mending kita beresin biar papa sama mama nggak kesilauan pas mereka nyetir masuk kayak aku tadi." Ngelihat gue yang ngotot banget, Martha nggak ngebantah lagi dan ngikutin gue ke arah benda berkilau itu. Pas ngelihat barang yang dibuang di dekat tempat sampah itu, Martha langsung terperangah kaget. Kok ada ginian di sini? Padahal sampah kita rutin diambil dan baru aja dibersihin. Terus, kenapa ada barang ginian di sini? Gua merhatiin benda itu lamat-lamat dan ngomong pelan-pelan. Kelihatannya kayak bros custom deh. Barang ginian mahal gila. Siapa coba yang tega ngerusak terus langsung ngebuang gitu aja? Martha cuma nangkep kata, mahal, sambil natap bros yang rusak itu dengan muka super nyesek. Orang tajir emang gak tahu cara ngehargain barang ya? Kok bisa-bisanya ngerusak barang semahal ini asal-asalan? Padahal biar udah rusak, desain sama bahannya kelihatan masih grace banget. Mubazir banget sumpah. Nyamber, bener. Kristal ini doang aja kayaknya tembus $10.000. Martha langsung melongo parah. Dia gak habis pikir, ada kristal sekecil ini tapi harganya bisa selangit gitu. Padahal dia udah bertahun-tahun kerja di keluarga Woods yang tajir melintir. Tapi tetap aja dia shock berat. Nyadar sama raut mukanya, gue langsung nyerahin kristal itu ke dia. "Kalau Bi Martha mau, ambil aja. Lagian kita nemunya bareng-bareng, dan yang punya juga jelas-jelas udah nggak butuh lagi. Aku udah punya sendiri kok, nggak bakal aku rebut." Gue senyum manis banget, tapi sorot mata gue langsung berubah jadi dingin dan penuh siasat. Si Mason mikir gampang banget tinggal beli bros baru, terus ngebuang yang lama biar masalahnya kelar. Tapi dia salah perhitungan besar. Dia cuma fokus nyari model yang persis sama, sampai benar-benar lupa kalau barang edisi terbatas itu selalu punya tanda unik tersendiri. Kristal di bros yang dibeli bokap tuh beda jauh sama yang standar. Gua sengaja nyeret Martha ke sini bukan buat ngembat kristal itu sendiri. Batu kecil ini bakal jadi bom nuklir yang siap meledak di waktu yang paling pas. Sambil megang kristal yang berkilau itu, Martha senengnya bukan main. "Makasih banyak ya, Tuan muda kedua." Gua cuma ketawa. "Santai aja Bi, yuk masuk Bi Martha, misi kelar." Gua udah males banget lama-lama di luar. Melihat muka gua yang pucat, Martha khawatir gua kenapa-napa dan langsung mapah lengan gua pas kita jalan ke dalam. Nyokap lagi turun tangga dan ngelihat Martha lagi mapah gua, langsung nanya kaget, "Morgan, kamu habis dari mana?" Gua langsung ngangkat keranjang bunga. "Cuma ke taman kok, Ma. Aku metik mawar yang cantik-cantik buat ngehias kamar." Nyokap ngomong dengan lembut, "Harusnya kamu suruh orang lain aja yang ngelakuin ginian sayang. Tubuh kamu kan lagi lemah, jangan capek-capek keluar rumah." Melihat muka gue yang kurang fit, dia langsung narik gue buat duduk. Gue senyum lebar, "Aku nggak apa-apa kok Ma, mungkin aku cuman keasikan aja bisa pulang ke rumah. Cuma butuh istirahat bentar." Gue tahu tubuh pemilik asli raga ini emang lemahnya minta ampun. Biar obat dari sistem bikin gue tetap stabil, gue nggak bakal maksa diri buat ngelakuin hal yang nggak perlu. Nyokap ngelus muka pucat gue, jarinya pelan-pelan nyentuh bekas luka yang agak nonjol, matanya langsung berkaca-kaca penuh rasa sedih yang mendalam. "Kamu harus bisa jaga emosi kamu, paham?" Gue ngangguk nurut. "Iya, aku bakal lebih hati-hati sama kesehatanku." Martha keluar dari dapur dan ngasih tahu, "Nyonya, supnya udah siap. Waktunya makan semuanya." Nyokap dengan penuh kasih sayang nuntun gua ke meja makan. Pas lagi makan malam, nyokap tiba-tiba nanya, "Morgan, gimana perasaanmu setelah di rumah?" Begitu dengar gua nyinggung soal sekolah, nyokap langsung melotot galak ke bokap. "Apa gunanya balik lagi ke sekolah itu? Nggak ada satupun murid di sana yang bener kalau kamu sampai dibully kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa ngelawan. Minimal kamu lapor ke guru dong. Kalau Morgan nggak sampai masuk rumah sakit, kita bahkan nggak bakal tahu dia dibully." Nyokap masih kelihatan dongkol banget. Biar kesehatan Morgan udah baikan, aku nggak mau dia balik ke sana lagi. Lagi pula, sekarang ada bekas luka tipis di mukanya. Kita emang bisa nutupin pakai makeup biar nggak kelihatan, tapi bukan berarti luka itu nggak ada. Bokap akhirnya nggak tahan buat motong pembicaraan. Sekolah tempat, Morgan sama Mason belajar tuh sekolah terbaik di wilayah ini sekarang. Kalau kita pindahin dia, apa kita mau milih sekolah yang lebih jelek? Minimal kan ada Mason di sekolah itu.
Setelah kejadian kemarin, Papa yakin Mason bakal lebih jagain Morgan. Nyokap langsung natap Mason dengan tatapan super sinis. Nyerahin Morgan ke dia. Yang ada aku malah makin cemas. Mereka kan gak sekelas, lagian Morgan dibully selama itu. Tapi dia, sebagai kakak, sama sekali gak tahu apa-apa. Pas aku tanya, alasannya sibuk sama kegiatan klub dan gak tahu apa yang menimpa adiknya sendiri. Aku bener-bener gak habis pikir. Mana yang lebih penting? Adik kandung sendiri atau klub gak jelas itu? Kamu kan udah hampir dewasa, tapi masih aja gak bisa milih prioritas. Melihat nyokap yang makin emosi dan kayaknya bentar lagi bakal ngamuk, gua langsung ngambil beberapa sayur dan naruh di mangkuknya. Mama makan sayur yang banyak ya, ini bagus buat kesehatan mama. Nyokap langsung senyum, nadanya seketika melembut. Morgan emang paling perhatian, beda sama orang lain yang cuma tahu cara bikin mama naik darah dan gak ada bekusnya sama sekali. Dia kelihatan puas banget sama perhatian gua. Pro masih sempat-sempatnya nyindir si Mason lagi. Mason bukan orang bodoh. Dia tahu jelas, nyokap lagi nyindir dia sebagai anak gak tahu diri. Dia megang sumpitnya kencang-kencang sambil nahan amarah, tapi milih buat mingkem karena takut kalau dia ngelawan malah bakal memicu keributan dan bikin malu mereka berdua. Dia udah usaha setengah mati buat dapat sedikit perhatian dari bokap, dan dia gak mau ngerusak itu semua cuma gara-gara debat kusir gak penting. Sekali lu emosi, lu kalah perang. Bokap naruh sepotong daging di mangkuk Mason, ngasih tatapan nenangin sebelum ngomong, wajar kok kalau anak-anak masih kurang peka. Kita sebagai orang tuanya aja juga nggak ngeh kemarin. Harusnya kita introspeksi diri dulu kan. Melihat nyokap mau ngebalas, bokap langsung gercep naruh sepotong daging lagi ke mangkuk nyokap. Dan lanjut, tentu aja, ini sebagian besar salah papa. Papa terlalu sibuk kerja, padahal mama yang ngurus semua hal di rumah. Kalau ada yang kelewat dikit mah wajar banget. Tapi dibanding papa, perjuangan mama tuh jauh lebih besar. Wajarlah kalau ada hilaf dikit di sana-sini. Harusnya kita nggak boleh terlalu keras sama mama kan. Bokap emang jago banget main taktik diplomatis. Ngasih kritik tipis-tipis tapi langsung buru-buru ngejilat biar nyokap seneng sengaja ngerendah demi naikin harga diri nyokap. Nyokap pun kelihatan puas banget sama jurus ini. Amarahnya ke bokap langsung lenyap. Dan dia ngomong dengan nada angkuh. Baguslah kalau sadar. Mulai sekarang kamu harus lebih fokus ke keluarga. Deh, sesibuk apapun pekerjaan kamu, apa ada yang lebih penting dibanding keluarga? Sekarang ini, Morgan tuh prioritas utama kita. Kalau sampai kamu nelantarin anak demi urusan gak penting, kamu bakal nyesel nanti. Karena berhasil dibujuk, amarah nyokap pun mereda. Bokap langsung ngeyain dengan mulus. Bener banget, emangnya apa yang lebih berharga dibanding keluarga kita? Kalau bukan buat ngasih kehidupan yang layak buat keluarga, ngapain juga papa kerja keras sebagai kuda. Dengar obrolan mereka berdua, gua pun ikutan nyamber. Udah deh, udah. Aku di sini loh. Kok malah asyik pamer kemesraan di depan anak sendiri sih? Kalau mau romantis-romantisan, mending lanjut di kamar aja, Gi. Ada obat nyamuk gede, kayak aku di sini kan malah ngerusak suasana. Gua ngedipin mata sambil ngegoda, bikin nyokap langsung ketawa ngakak. Dia pura-pura kesal sambil nyentil, jidat gua pelan. Kamu ini ya, dasar bocah. Bisa aja loh. Papa terkekeh, tapi mukanya langsung berubah serius. Tapi seriusan, kalau Morgan mau sekolah, papa harus ngomong sama kepala sekolahnya. Ma, siapin semuanya. Dia kan anak kita. Kalau bukan kita yang jagain, siapa lagi? Papa udah nyumbang 2 gedung akademik ke sekolah itu, biar mereka ekstra perhatian sama Morgan. Tapi kok dia masih aja dibully, bener-bener nggak bisa dibiarin. Gue pun angkat bicara, aku udah biasa di sekolah itu, jadi aku pengen tetap di sana aja. Pa, sisanya aku serahin ke papa ya. Lagian, gue nggak bakal biarin aksi baku hantam kemarin lewat begitu aja. Sonia sama geng sirkusnya itu nggak bakal gue lepasin satu pun. Gue bukan tipe cowok yang membalas kejahatan pakai kebaikan. Gue sih lebih milih ngebalas api pakai pelontar api sekalian. Kalau papa ngerasa nggak enak buat turun tangan langsung, gue bakal minta bantuan orang lain. Dan gue yakin banget Kak Chloe bakal manfaatin kesempatan emas ini dengan sempurna. Pas lihat gue setuju, papa langsung bilang ke mama, tuh kan, Morgan nyaman-nyaman aja di sekolahnya yang sekarang. Kita pantau dulu aja situasinya. Mama cuma bisa menghela napas. Kalau emang itu mau Morgan, papa harus pastiin semuanya. Beres dengan bener. Kelar makan malam, gue balik ke kamar terus ngechat Kak Chloe. Kak Chloe, besok aku mulai sekolah lagi. Bisa temenin aku nggak? Gue taruh HP gue dan langsung pergi mandi. Pas balik, ternyata Kak Chloe udah ngebales. Oke, besok aku jemput ya. Dia sama sekali nggak nanya kenapa gue nggak diantar sopir keluarga Woods atau kenapa gue malah minta dijemput sama dia. Gue tahu
Apapun yang gue minta, dia nggak bakal bisa nolak. Sampai ketemu besok jam 7 pagi ya. Habis chat singkat sama Kak Chloe, gue langsung rebahan di kasur, terus langsung tidur nyenyak. Besok paginya kelar sarapan, Papa baru aja mau manggil sopir buat nganter gue sama Mason ke sekolah. Tapi langsung gue potong. Nggak usah, Pa, aku udah minta dijemput sama Kak Chloe. Sebenarnya gue minta dijemput Kak Chloe bukan cuma buat bikin Mason panas. Sistem ngasih tahu gue kalau setelah Mason mutusin hubungannya sama Sonia, cewek gila itu malah melimpahkan semua kesalahan ke kepala gue. Biar nggak tiba-tiba dihadang sama Sonia dan antek-anteknya di jalan, makanya gue harus nebeng Kak Chloe. Karakter utama cewek satu ini emang bisa diandalkan banget, dan bonusnya gue bisa sekalian bikin Mason makin emosi jiwa. Dari belakang, gue bisa ngerasain tatapan tajamnya yang kayak mau nembus punggung gue. Orang luar yang lihat, pasti bakal ngira gue habis ngebantai seluruh keluarganya. Begitu denger Kak Chloe yang bakal nganterin gue, muka Papa langsung kelihatan lega. Ya udah kalau gitu. Kalau sama dia, Papa nggak perlu khawatir lagi. Papa tadinya mau nyuruh Mason berangkat terpisah. Tapi si Mason langsung nyamber, kalau Kak Chloe yang anter Morgan, mending aku bareng mereka aja biar sekalian. Masa kakak adek harus naik mobil sendiri-sendiri sih? Nanti orang luar mikir kita lagi musuhan. Padahal dia tahu sendiri kalau semobil sama Kak Chloe bakal bikin dia gila, setengah mati karena cemburu. Tapi si Mason tetap ngebet pengen deket-deket dia dengan segala cara. Sejak dia bereinkarnasi, jumlah pertemuan dia sama Kak Chloe itu masih bisa dihitung pakai sebelah jari tangan. Dapat kesempatan kedua buat hidup lagi, dia bener-bener ogah ngelihat Kak Chloe terus-terusan bucin mampus sama gua. Papa tadinya mau ngeiyain, tapi pas inget gimana bucinnya Mason ke Kak Chloe, dia langsung ragu. Papa tahu Kak Chloe suka sama gua, padahal gue cuma nganggep dia sebagai kakak perempuan doang. Drama cinta segitiga ini bener-bener kusut banget deh. Gua pun masang senyum polos tanpa dosa. Maaf ya Kak, soalnya Kak Chloe mau nemenin aku beli beberapa barang dulu di jalan. Jadi kayaknya kita bakal agak telat sampai sekolah. Kakak kan murid teladan, gak boleh telat kayak aku. Mending kakak diantar sama sopir aja, sumpah. Gue bener-bener ogah semobil sama Mason. Berada di ruang sempit berdua, sama dia tuh bakalan kayak nonton sinetron adu gengsi secara live. Dan gue gak punya tenaga buat ngubah perjalanan santai ini jadi medan perang penuh drama. Tapi si Mason tetap aja maksa, nggak apa-apa kok. Ini kan hari pertama, kamu masuk sekolah lagi. Masa aku sebagai kakak nggak nyempetin waktu buat nganterin adeknya sih? Dia sebenarnya tahu banget taktik gue, tapi sengaja pura-pura bego karena ngebet banget mau nempel terus sama Kak Chloe kayak perangko. Gue pun tersenyum sinis tipis. Kak, kok nggak peka-peka banget sih? Aku tuh pengen berduaan aja sama Kak Chloe, biar kita bisa ngobrolin hal-hal pribadi yang nggak boleh didengar sama orang lain. Kalau kakak tetap ngotot mau ikut, aku jadi bingung mau ngomongnya gimana. Ngelihat akting palsu gue yang dibuat-buat banget, Mason langsung sadar kalau gue emang sengaja. Dia udah emosi jiwa dan mau langsung ngebantah, tapi papa langsung motong omongannya. Sudah cukup Mason, berangkat ke sekolah sekarang. Morgan kan udah ada janji sama Chloe, biarin aja dia nungguin Chloe. Kalau dia nggak dateng, baru papa sendiri yang bakal nganterin. Papa tahu banget kalau Kak Chloe udah janji, pasti bakal ditepatin, tapi dia sengaja ngomong gitu biar Mason langsung mingkem. Di posisi kayak gini, Mason tahu kalau dia makin rewel, malah bakal bikin Papa makin murka. Jadinya dia terpaksa cabut dengan muka ditekuk. Papa mandangin punggung Mason yang pergi sambil emosi, lalu mencoba nenangin gua. Jangan kesel ya sama kakakmu. Kamu tahu sendiri kan dia suka banget sama Chloe. Dia nggak bermaksud cari ribut kok. Papa sebenarnya tahu banget kalau Kak Chloe sama sekali nggak ada rasa sedikit pun sama Mason. Berhubung hubungan keluarga Wood sama keluarga Kak Chloe itu deket banget, mereka nggak bisa asal nolak mentah-mentah gitu aja. Tapi Masonnya aja yang kudunya tahu diri dan berhenti nempel-nempel mulu. Kalau nggak begitu ditolak mentah-mentah, yang ada malah bikin malu kedua belah pihak keluarga. Papa menghela napas panjang, kamu udah bener kok. Besok-besok kalau ada kejadian kayak gini lagi, bantu cegah dia lagi ya. Chloe nggak suka sama dia. Mending dia nyerah dari sekarang sebelum makin terobsesi gila-gilaan dan susah buat lepas. Gue pun ngangguk, penurut. Aku tahu kok, Pa. Gue tersenyum manis sambil megang tangan Papa. Tenang aja, Pa. Aku bakal berusaha keras biar kakak cepet nyerah sama Kak Chloe. Papa menghela napas pasrah, seandainya kakakmu bisa sepikiran terbuka kamu, pasti semuanya bakal jauh lebih gampang. Papa ngacak-ngacak rambut gue sambil natap gue penuh rasa iba. Gue langsung nunduk, pura-pura ketawa pasrah. Sebenarnya aku rada kagum sih sama sifat gigi dan keras kepalanya kakak. Tapi apa emang beneran gak ada jalan lain ya? Ngelihat senyum tipis di wajah pucat gue, Papa langsung paham apa yang gue pikirin
Terus dia diam-diam ngusap air matanya sambil pura-pura tegar. Papa langsung ngehibur gue. Dokter kan udah bilang, asal kamu pinter-pinter jaga diri, kamu pasti bakal sembuh kok. Kamu bakal hidup lama kayak orang normal pada umumnya. Padahal kami berdua tahu itu cuman omong kosong belaka, tapi kami tetap ngelanjutin sandiwara ini. Gue pun mendongak sambil masang senyum paling cerah. Papa bener banget, aku kan masih pengen ngerawat papa sama mama pas sudah tua nanti. Mana mungkin aku tega ninggalin kalian duluan. Papa langsung ketawa sambil nepuk-nepuk kepala gue. Kalau gitu, kamu harus semangat ya. Nggak lama kemudian, kepala pelayan masuk ruangan. Tuan muda kedua, Nona Chloe sudah tiba di depan. Papa pun bilang, ya udah, Papa berangkat kerja dulu ya. Papa melambaikan tangan pamit sambil ngingetin gue biar hati-hati di sekolah. Kalau sampai ada yang macem-macem atau bikin kamu kesel di sekolah, langsung lapor ke Papa. Paham? Teriak Papa dengan kencang sambil mandangin punggung gue yang mulai jalan keluar. Iya, Pak, aku tahu kok. Sahut gue sambil melambai dari dalam mobil. Gue sengaja nunggu sampai mobilnya mulai jalan sebelum nutup kaca jendela rapat-rapat. Kak Chloe sempat ngangguk sopan ke Papa sebelum akhirnya tancap gas. Pas lihat senyum gue yang lebar banget, dia pun mulai angkat bicara dengan santai. Morgan, kayaknya hari ini suasana hati kamu lagi bagus banget ya. Gue pun ngebalas senyumnya, biasa aja kok kak. Aku cuman agak kesenangan aja pas mikir mau berangkat sekolah. Soalnya dulu fisikku lemah banget, aku cuma bisa berdiri di balik jendela sambil ngeliatin kakak naik mobil buat pergi sekolah. Pas papa sama mama lagi pergi kerja, aku bener-bener sendirian dan selalu ngerasa kesepian banget. Tapi karena semua orang sibuk, aku nggak tega kalau harus minta mereka ninggalin kerjaan cuma buat nemenin aku di rumah. Lama-kelamaan, aku mulai merasa iri sama abang gua karena dia sehat walafiat dan bisa ngelakuin apa aja sesuka hati. Dengar hal ini, suara Kak Chloe langsung kedengeran nyesek banget. Tapi sekarang, lu udah bisa ngelakuin banyak hal kayak orang normal pada umumnya kan? Gue pun nundukin kepala. Gara-gara itu gue bener-bener ngehargai setiap kesempatan buat pergi sekolah. Meskipun gak semua orang di sana ramah, tapi gue bisa ngelihat dunia yang beda. Dunia gue gak cuma sebatas bingkai jendela kamar lagi. Sekarang jauh lebih hidup dan penuh warna. Gue pura-pura malu, soalnya jarang-jarang gue curhat sedalam ini. Kak Chloe nanya, gara-gara itu lo gak bilang ke bokap nyokap pas dibully? Lo takut. Kalau mereka tahu, mereka gak bakal ngebolehin lo sekolah lagi. Dan ngerampas kesempatan lo buat ngejelajah dunia luar. Lo lebih milih nahan bulian itu dibanding kasih tahu orang tua lo kan. Gue langsung ngadah sambil senyum lebar ke arah dia. Gak gitu juga sih. Gue cuma mikir bokap, nyokap, sama abang gue lagi sibuk-sibuknya dan gue gak bisa hidup di bawah ketek mereka selamanya. Gue pengen jadi cowok kuat yang bisa mandiri dan bangun dunia gue sendiri. Lagian, gue juga gak nyangka mereka bakal sejahat itu ke gue. Awalnya cuma sindiran doang. Terus lama-lama mereka mulai main fisik, tapi itu semua masih dalam batas wajar yang bisa gue tahan. Gue pikir, kalau gue masih kuat, gak perlu bikin semua orang khawatir. Gue tahu satu rumah stres mikirin kesehatan gue. Gue gak mau tiap kali mereka mikirin gue. Yang ada cuma rasa cemas. Gue pengen mereka tahu kalau Morgan itu anak baik yang bisa diandelin. Walaupun ini pertama kalinya gue sekolah, gue pengen mereka ngerasa tenang. Kak Chloe ngeliatin gue, natap mata gue yang berbinar penuh harapan. Gue bener-bener berharap semua yang gue omongin bakal jadi kenyataan. Sialnya, impian sederhana gue malah diinjek-injek orang lain. Dia langsung megang setir, mobil kenceng-kenceng, berusaha keras buat nahan amarahnya. Gue nanya dengan polosnya Kak Chloe, menurut lu pikiran gue naif banget ya? Dibully tapi diem aja kayak orang bego, gak bersuara sedikit pun. Kalau gue nggak dipukulin sampai babak belur, kayaknya gue bakal sembunyiin ini selamanya, ngebahayain keselamatan gue sendiri demi hal sepele. Gue bener-bener bego ya, Kak Chloe langsung noleh ke arah gue. Walaupun kepala gue lagi nunduk, dia bisa ngelihat kuping gue merah padam karena malu. Ngelihat tingkah canggung gue, dia pun ketawa kecil. Sinar matahari yang nembus kaca mobil bikin matanya kelihatan lembut banget. Bego? Nggak sama sekali. Orang yang gigih ngejar impiannya itu justru yang paling keren. Mana mungkin gue mikir lo bego, justru itu baru namanya Morgan. Gue pun langsung ngegodain dia bercanda. Kak Chloe, mending sering-sering deh pakai suara manis lo itu. Gue jamin lo bakal dapet cowok dan bawain gue kakak ipar dalam waktu singkat. Kalimat pertama bikin Kak Chloe seneng banget, tapi kalimat kedua langsung bikin dia kecewa berat. Dia lupa kalau gue cuma nanggep dia sebagai kakak perempuan doang. Semuanya cuma cinta bertepuk sebelah tangan dari dia. Padahal,
Sedetik tadi, dia sempat mikir kalau gue juga punya perasaan yang sama ke dia. Suaranya langsung berubah dingin. Gue nggak buru-buru kok buat urusan kayak gitu. Pura-pura nggak peka, gue pun ketawa. Lo mungkin nggak buru-buru, tapi om sama tante pasti ngebet banget tuh. Mereka sering bilang kalau anak sosial lo tuh udah pada pinter disuruh-suruh beli kecap ke warung. Sedangkan lo masih aja jadi jomblo karatan 10.000 tahun yang nggak ada yang mau mungut. Gua pun langsung ngakak. Kak Chloe, lo harus gerak cepet nih. Jangan sampai anak orang lain udah pada mulai bisa disuruh beli kecap sendiri. Sedangkan lo masih aja jomblo melompong. Nah, itu baru kocak namanya. Kak Chloe natap senyum ceria gua, tapi hatinya ngerasa nyesek. Cinta bertepuk sebelah tangan yang gak bisa dilupain. Itu bener-bener jenis cinta yang paling menyakitkan. Dia pengen ngelindungin senyum polos gua selamanya. Tapi karena hatinya udah telanjur buat gua, dia nggak bisa nerima cowok lain lagi. Mencintai seseorang berarti ketulusan penuh. Meskipun itu berarti seumur hidup nggak bakal dapet balasan sama sekali. Kak Chloe, lo ngomong apa tadi? Gua nggak begitu denger tanya gua. Suaranya pelan banget barusan, ditambah jalanan yang lagi bising-bisingnya jadinya gua nggak bisa denger. Kak Chloe langsung ngeles. Nggak ada apa-apa kok, kita udah mau sampai sekolah kok. Nanti gua anterin lo sampai ke kelas. Setelah kejadian tadi, dia emang gak bisa tenang gitu aja dan pengen nganterin gue langsung biar mastiin gue gak bakal dibully di jalan. Makasih ya Kak Chloe, sayang banget deh sama lo. Gue bikin gestur cinta gede pakai tangan gue terus ngedipin mata buat ngegodain dia, berhasil ngusir mood mendung dia. Walaupun dia tahu gue cuma bercanda, denger gue ngomong gitu tetap aja bikin hatinya deg-degan parah. Kak Chloe nanya sok tenang, coba ngomong sekali lagi. Nanti gue anterin lo sekolah terus deh, tawarnya. Gue pura-pura bego, kalimat yang mana? Dia muter setir mobil dengan santai, 2 kalimat terakhir. Gue senyum lebar sambil ngedipin mata. Gue paling suka sama Kak Chloe. Sayang banget sama Kak Chloe. Kak Chloe ngerasa pipinya langsung panas terus berdeham. Gue tahu, tapi jangan asal ngomong gitu ke cewek. Lain, paham? Dia menceramai gue dengan sok serius, padahal aslinya seneng banget. Gue nopang dagu pakai tangan terus nanya dengan muka serius, emangnya Kak Chloe termasuk cewek lain? Kak Chloe langsung jawab cepet, enggak lah, kita kan tumbuh bareng dari kecil. Mana bisa disamain sama orang lain? Gue nanya lagi, kalau nyokap gue gimana? Dia diem, sebentar sebelum ngejawab, nyokap lo sih nggak apa-apa, kan dia emang ibu lo. Dalam hati dia mikir, kalau dia nggak ngasih hak istimewa ini ke nyokap gue, gimana kalau beliau marah terus ngelarang dia buat ketemu gue? Demi ngamanin hak kunjungannya, dia akhirnya setuju dengan terpaksa. Gue pun ngangguk-ngangguk, oke paham. Jadi selain nyokap sama lo, gue nggak boleh ngomong ke orang lain, kan? Tenang aja, gue bakal hati-hati kok. Makasih ya Chloe. Chloe cuma senyum tapi nggak ngomong apa-apa. Lagian, selama dia nggak keberatan, orang lain mah cuma orang luar yang nggak penting. Cuma gue sama dia, yang dari kecil tumbuh bareng, yang beneran dianggap keluarga. Kita sempat ngobrol-ngobrol bentar sebelum akhirnya nyampe di sekolah. Malahan, Chloe sendiri yang nganterin gue jalan kaki sampai ke kelas dan ngingetin telepon gue pas pulang sekolah, ya. Nanti gue jemput. Makasih Kak Chloe. Sampai ketemu pas bubar kelas nanti. Gue senyum ceria, dadah-dadah ke dia. Sebelum masuk ke dalam kelas. Pas gue duduk dan ngeluarin buku, teman sebangku gue, Tyler, langsung nyenggol gue dan nanya, Morgan, cewek yang barusan. Anterin lo itu kakak lo ya. Gue ngelirik sekeliling kelas, ngelihat beberapa cewek lagi pada nguping dengan komuk pengen ngegosip terus pura-pura polos. Maksud lo cewek yang baru nganterin gue tadi? Itu teman masa kecil gue. Tyler ngangguk-ngangguk sok tahu, gue pikir dia bidadari turun dari surga. Ternyata si cantik udah ada yang punya. Sia-sia deh perasaan gue. Gue ketawa, iya, gue sama dia temen deket dari kecil. Abang gue juga tumbuh bareng sama dia. Ngendus, ada gosip, anget. Tyler langsung ngegeser duduknya makin deket, ngerangkul pundak gue sok akrab banget. Jadi cewek itu pacaran sama lo apa bang lo? Cewek secantik dan seanggun itu tumbuh bareng dua bersaudara. Jangan-jangan kalian berdua sama-sama suka sama dia, terus bikin hubungan abang adek jadi retak. Tyler dengan semangat ngebayangin drama sinetron rebutan cewek antar saudara yang heboh banget. Gue nopang dagu, pura-pura polos dan gak tahu niat jahat dia. Terus ngomong pelan, dia gak suka sama abang gue. Jangan ngomong sembarangan lo. Tyler langsung melongo shock. Dia gak suka abang lo. Berarti dia sukanya sama lo dong. Drama macam ngomong apaan sih lo? Gue natap dia pakai tampang yang kelihatan patah hati banget. Dia kan lebih tua dari kita. Udah kayak kakak sendiri. Mana mungkin gue ada hubungan spesial sama dia.
Lo aja yang mikirnya kejauhan. Tyler langsung melongo nggak percaya. Serius lo nggak naksir cewek kayak gitu? Spek bidadari yang mukanya kayak dipahat langsung sama dewa, tinggi, kakinya, jenjang sempurna. Tapi hati lo nggak kepincut sama sekali. Apa gara-gara tumbuh bareng dari kecil, bikin standar lo, ketinggian sampai nggak ngelirik dia sama sekali, dia natap gue kasihan banget, yang jujur aja bikin gue risih. Gue jawab, gue emang suka sama dia, tapi murni sebagai adek ke kakaknya sendiri. Tyler, imajinasi lo kejauhan, anjir. Pas denger tuh cewek masih jomblo, sikap Tyler langsung berubah sok akrab banget. Morgan, kita kan udah lama sebangku. Lo tahu gue lah, gue tuh setia kawan parah. Istilahnya mah, barang bagus jangan dikasih ke orang lain. Hubungan kita sebagai teman sebangku kan jauh lebih kuat dibanding yang lain. Bener gak? Bantuin gue lah, komblangin gue sama dia. Kalau berhasil, gue utang budi seumur hidup sama lo. Mulai sekarang, masalah lo jadi masalah gue juga. Siapapun yang berani macem-macem sama lo, berarti nyari ribut sama Tyler. Tyler ini ahli waris tunggal keluarga Tyler. Keluarganya punya pengaruh yang setara sama keluarga Woods, tapi mereka cuma punya anak perempuan. Tyler tuh bener-bener anak emas kesayangan di rumahnya, dan omongan dia bisa dibilang mewakili seluruh keluarga Tyler. Kalau gue bisa bikin aliansi sama Tyler, antek-antek gengnya Mason pasti bakal langsung rontok satu persatu. Gue nggak langsung nolak dia, tapi juga nggak langsung mengiyakan. Gue malah natap dia serius banget dan nanya, lo beneran suka sama Chloe atau cuma mau main-main doang? Tyler sebenarnya cuma penasaran sesaat aja. Dia belum sampai di tahap beneran suka sama Chloe. Cuma ngelihat cewek cakep terus, pengen coba-coba peruntungan aja. Pas ngelihat dia, ragu-ragu, nada suara gue langsung berubah tegas. Gue sama Chloe tumbuh bareng dari kecil. Gue gak bakal sudi numbalin dia ke buaya darat kayak lo cuma buat mainan. Abis ngomong gitu, gue langsung buang muka dan lanjut sibuk sendiri cuekin dia total. Tyler langsung kesel. Yalah, gue kan ganteng juga. Masa dibilang numbalin dia ke buaya sih? Lagian kalau kita pacaran terus putus, dia juga nggak rugi apa-apa kan? Lo ngeremehin gue ya, gue noleh lagi. Kali ini, muka gue bener-bener serius dan tulus banget. Lo emang ganteng, tapi kalau lo cuma mau main-main, terus pas bosen langsung lo buang, sedangkan dia nggak bisa ngelupain lo, bukannya itu bakal bikin dia menderita banget. Gue ngomong jujur banget, bener-bener keluar dari lubuk hati terdalam, justru ketulusan total inilah yang bikin Tyler makin girang. Dan dia nggak bisa nahan senyum lebar yang merekah di mukanya. Morgan, bocah, tengik lo. Pekikan nyaring, Sonya langsung mecahin keheningan kelas pas dia nendang pintu dengan kasar. Saking ngamuknya gara-gara baru didepak sama Mason, dia bener-bener udah hilang akal sehat. Mason sengaja ngebuang gua cuma buat nyelamatin dirinya sendiri. Dia yang ngasih jadwal lo biar kita bisa ngebantai lo di kamar mandi. Dia yang pengen lo mati. Seketika seisi kelas langsung hening mencekam. Temen sebangku gue Tyler langsung berdiri dan dorong balik tuh cewek dengan kasar. Gila ya lo, dia tuh punya penyakit jantung. Keluarga Tyler bakal bikin lo lenyap dari bumi kalau lo berani nyentuh dia lagi. Sebelum Sonya sempet bales, suara dingin yang menusuk langsung motong ketegangan. Sebenarnya ada apa ini? Chloe udah berdiri di ambang pintu, matanya menyala penuh amarah. Dia ternyata balik lagi ke kelas. Dan dateng pas banget buat denger pengakuan Sonya yang ngehancurin semuanya itu. Di saat yang sama, Mason nerobos kerumunan murid di koridor, mukanya langsung pucat pasi pas ngelihat situasi di depannya. Chloe, aku, Basilo, Mason, potong Chloe dingin, sambil ngeluarin kotak beludru yang gak asing dari sakunya. Dia langsung ngelempar jam tangan mewah itu tepat ke dada Mason. Gue nemu jam ini di tempat sampah padahal baru aja gue kasih ke lo. Dan sekarang kacung lo baru aja ngaku kalau lo yang ngerencanain pengeroyokan brutal terhadap adik lo sendiri yang lagi sakit. Mulai sekarang, keluarga gue resmi mutusin semua hubungan sama lo. Pas Chloe buru-buru bawa gue balik ke kediaman Woods, suasananya udah tegang banget dan bikin sesak napas. Bokap duduk kaku di sofa dengan muka segelap badai. Sedangkan nyokap nangis sesenggukan. Martha berdiri gemeteran sambil megang pecahan kristal berkilau yang kebetulan dia temuin di dekat tempat sampah kemarin. Papa, ada apa? Tanya gua, akting jadi korban yang bingung dan lemah tak berdaya. Bokap langsung ngegebrak meja kopi dengan keras. Papa baru aja tahu seberapa busuknya kelakuan abangmu itu. Kristal itu bagian dari bros custom yang papa beliin diem-diem buat Mason. Hiseng aja ngehancurin bros itu,
ngebuangnya ke sampah, terus beli barang murah buat pura-pura bersyukur. Chloe melangkah maju, suaranya terdengar dingin menusuk. Om Woods, ada yang jauh lebih parah. Hari ini di sekolah, Sonya terang-terangan ngaku kalau Mason sengaja ngasih jadwal pelajaran Morgan biar mereka bisa ngeroyok dia. Pintu depan yang besar terbuka, dan Mason masuk dengan panik. Belum sempet dia ngomong sepatah kata pun, nyokap langsung nerjang maju dan mendaratin tamparan keras yang brutal tepat di pipinya. Pergi kamu, teriak nyokap, suaranya serak penuh kebencian yang mendalam. Kamu sengaja ngerusak kesehatan Morgan sejak dalam kandungan, dan sekarang kamu tega ngehancurin mukanya. Mason langsung ambruk berlutut, matanya celingukan panik banget. Kasus bros yang rusak, jam tangan yang dibuang, sama kedok perundungan di sekolah terbongkar barengan di waktu yang sama buat bener-bener ngehancurin dia. Papa mama, ini semua ulah Morgan, dia sengaja ngejebak aku, dia itu monster. Bokap menggeleng, natap dia dengan pandangan jijik yang dingin banget. Ucapan Dr. Taylor ternyata benar semua. Hati kamu itu penuh kedengkian dan dendam yang membahayakan. Mulai hari ini, kamu resmi dicoret dari silsilah keluarga Woods untuk selamanya. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Pas penjaga keamanan kediaman nyeret Mason, yang lagi teriak-teriak sambil nangis kejar keluar dari pintu utama, gue nyembunyiin muka gue dalam-dalam di bahu Chloe. Pura-pura nangis sesenggukan. Padahal sebenarnya, seringai kemenangan yang licik langsung merekah lebar di bibir gue. Ding! Misi selesai. Rencana balas dendam musuh berhasil digagalkan. Hadiah penyakit jantung bawaan sepenuhnya sembuh. Suara robot sistem langsung berbunyi di kepala gua. Gua ngerasain kehangatan ajaib tiba-tiba mengalir di dada gua. Saat jantung gua yang tadinya lemah, akhirnya berdegup dengan kencang dan stabil. Gua dongak buat natap Chloe, ngelihat mata indahnya yang penuh dengan rasa sayang yang mendalam. Gua berhasil menang telak di game, survival game, dapet cewek impian, dan dapet bonus hidup yang panjang dan sehat walafiat. Sedangkan buat Mason, silakan nikmati sisa reinkarnasi hidupnya yang menyedihkan dan membusuk luntang-lantung di jalanan yang